iya, materinya emang jauh banget dari live class sih. Karena emang kan karena udah ada playlist ya, mungkin karena ketika ada playlist itu, kita dituntut biar bisa ngerti dari playlist. Karena menurutku juga dari playlist tuh lebih detail kalau di PM ya. Tapi kalau di PK, aku aku prefernya itu kelas sih kalau di PK. Kalau aku sendiri ya. Ya nggak. Aku jamur please, enak banget jamur. Emang jamur tuh boleh kah dimakan sama seblak? Jujur pengen sih, katanya enoki itu cocok ya sama si seblak. Cuma katanya kalau pakai jamur-jamur begitu tuh itu bahaya gitu. Cuma nggak tahu beneran apa enggak. Cuman katanya kayak kalau diolahnya kurang, emang nggak ada kan di SBY? Ada jamur enoki. Tim nonton materi PK Axel. Gimana caranya nonton materi PK Axel, coy? Kalau kamu Funda. Waduh, ini ngetit nih Wijaya nih kayaknya. Sumpah dah. Aku juga mau kali kalau misalnya nonton materi PK Axel. Chelsea Axel gak sih? Minta link playlist PM dong guys. Itu guys yang pengen yang apa ada linknya, anuin dong guys. Soalnya ini aku lagi nggak pakai laptop yang biasanya, jadi nggak bisa ngirimin teman-teman. Ini kalau rasa-rasanya kayak aku lagi mau DWU PKPM ya, padahal pembahasannya adalah PBM hari ini. Hari ini kita bakalan bahas tentang wacana sih teman-teman. Teman-teman sendiri udah pada TO belum? Bentar, aku mau nanya, teman-teman udah pada TO belum? Iya, rasanya kayak bahas PKPM ya, padahal bahasnya PBM nih, jujur. Udah. Nah, menurut teman-teman di PBM sendiri itu teman-teman masih susah di materi apa? Karena jujur ya, aku kayaknya nggak akan membahas soal tryout gitu. Karena kalau soal tryout, seperti yang katanya di minggu lalu, kalau soal tryout itu memang udah ada penjelasan dan pembahasannya secara komprehensif gitu. Jadi aku rasa nggak perlu bahas tryout lagi. Cuman kayak kalau misalnya memang ada materi yang masih belum jelas, mungkin aku bisa ngajarin DWU itulah. Kalau emang bisa ya, kalau emang jelasnya bisa gitu. Apalagi majemuk. Kata majemuk kok kemarin udah, yang majemuk kemarin. Majemuk kemarin udah, cuman masih ada yang perlu dilurusin ya. Jadi hari ini tuh kita bakalan bahas wacana sama ada yang perlu dilurusin masalah kata majemuk. Tapi orangnya yang mau gue lurusin tuh kok nggak ada di sini, si Edward dan lain-lain. Aku lagi di sekolah di DU nih. Waduh, jujur respect coy. Jujur respect sih. Bentar, aku mau share screen yang materinya dulu ya teman-teman. Flat banget. Sorry banget kalau hari ini nggak bisa on cam, nggak bisa apa namanya kayak biasanya gitu yang muka-muka, muka-muka banget gitu. Hari ini nggak bisa karena pertama itu tadi diare dan yang kedua ya selain diare juga belum mandi. Jujur, tapi alasannya diare guys, karena kemarin ketiduran habis dari kelas PM ya, habis PM terus ketiduran, terus bangun-bangun tadi sekitar jam 4:30. Terus habis itu ya udah kita apa sih kayak bahas-bahas pelajarin ulang materi yang mau aku bawain gitu hari ini. Nah, kali ini kita tuh bakalan bahas, bentar dulu. Ini Alfat udah belum? Alfat udah belum? Alfat please bisa. Aduh, didatengin kakak Slipkol dari pria Sukabumi. Waduh. Ya, Ilham. Tadi katanya mau itu nggak sih guys, record pakai akun yang itu ya nggak sih? Kalau nggak salah ya. Bener nggak? Ada itu udah. Ya udah ya. Tadi katanya mau nggak gitu Zen. Tadi katanya mau record pakai akun yang satunya. Kok tiba-tiba pakai yang Nick Gulde? Emang nggak jadi ya? Kayaknya nggak jadi. Kayaknya emang pakai Nick Gulde deh kayaknya. Aman gak sih kayaknya nih? Kok kayaknya gitu Mas Ian? Bentar, gue mau nutup pintu dulu teman-teman. Kayaknya emang udah terrecord sih ini kayaknya. Karena ada akun yang lain gitu. Jadi oke, kita bakalan mulai ya teman-teman. Jadi hari ini tuh pembahasannya sebenarnya tentang wacana aja. Jujur kalau di tryout ya, kenapa kok aku bahas wacana gitu? Karena emang di wacana ini tuh
menurutku adalah soal yang menurutku susah gitu. Karena kan kalau misalnya tentang kata baku, terus tentang aturan-aturan EYD, kaidah kebahasaan, kata majemuk dan lain sebagainya, kalau efektif itu tuh ada panduannya gitu. Kayak ada yang kayak memang ada panduannya tersendiri gitu. Ya walaupun mazhabnya beda-beda. Nah tapi kalau bahas soal wacana, wacana itu menurut aku tuh paling susah gitu karena emang perlu pertama menganalisis bacaan. Terus kita juga harus bisa memahami bacaan itu ya walaupun bacaannya itu nggak terlalu rumit, nggak seanomali dari litin, tapi itu benar-benar menurut aku emang perlu pemahaman yang mendalam juga buat menjawabnya gitu. Dan jujur waktu TO kemarin-kemarin itu aku sering banget salah kayak evalnya itu selalu di analisis bacaan atau di wacana gitu. Nah, yang pertama yaitu tentang kaitan materi, teman-teman. Nah, hari ini itu materi yang bakalan aku bahas atau soal-soalnya itu berkaitan sama ide pokok, tujuan penulis, simpulan, judul, kohesi, dan juga koherensi gitu. Jadi ada 5 yang soalnya itu bakalan kita bahas terus di sini. Jadi ya cuma 5 ini doang. Cuman kayaknya kalau memang ada soal-soal wacana yang lain, mungkin next bisa gue masukin lagi gitu. Tapi kali ini kita bakalan fokus ke 5 soal tentang ini. Gitu teman-teman. Nah teman-teman udah pada ngerjain apa belum sih? Jujur teman-teman udah pada ngerjain atau belum yang soal yang udah gue buat dengan cinta dan kasih sayang itu udah ngerjain belum? Belum. Ah, ya udah. Aduh, sedih banget. Aku bentar berharap. Aduh, Dika, aku berharap sama kamu, Dika. Udah berharap nih, jujur. Aku berharap pas kamu ngetik, aku udah, wah. Bener kah, Hidayah? Bener kah? Bener kah? Udah dibaca. Ya udah deh. Ya udah ya. Ya udah deh. Bentar. Nih soalnya. Gak banyak sih sebenarnya teman-teman cuma ini bisa nggak? Oh nggak bisa record sini. Bentar, saya share screen-nya belum mau share screen. Top streaming. Wait. Double gokil. Nah, ini soalnya teman-teman, ini cuma berapa ya? Kayaknya cuma baik banget, cuma 14 soal aja gitu, nggak terlalu banyak. Cuman paling ya ada bacaannya aja gitu yang bikin geter dikit gitu. Mungkin ya bagi yang geter. Di sini ada soal yang pertama. Kita mulai ya, teman-teman. Yaitu tentang paragraf gitu, tentang kalimat yang seharusnya mengawali paragraf selanjutnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada soal di mana kalimat yang seharusnya mengawali paragraf, walaupun nggak ada kayak materi atau sesuatu yang eksplisit gitu, yang aku tulis sesuai di PPT tadi. Nah, teman-teman itu bisa di logika aja gitu, bahwasanya dalam setiap paragraf itu hanya bisa terdiri dari satu ide pokok aja. Di mana ide pokok ini tuh dijelasin, teman-teman, dijelasin sama kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalau misalnya ada kalimat yang seharusnya mengawali paragraf selanjutnya, berarti kan di dalam paragraf yang ini, di dalam paragraf yang nih, bentar, kursornya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Yang ini kelihatan. Kalau misalnya di paragraf yang life begins at 40 sampai di kalimat 10 ini, itu tuh berarti ada 2 paragraf gitu. Nah, terus gimana sih caranya kita menemukan gitu kayak gimana caranya kita tuh memisahkan paragraf yang lainnya gitu. Caranya ya dengan cara menemukan ide pokok dulu, ide pokok dari paragraf yang pertama dan juga paragraf yang kedua gitu, teman-teman. Di sini teman-teman ada yang mau jawab atau mendingan kita jawab bareng-bareng aja. Kayaknya kalau soal ide pokok mending kita jawab bareng-bareng aja ya karena emang di soal ide pokok ini perlu baca semuanya gitu, perlu dibaca dan perlu pemahaman gitu. Jadi daripada memakan waktu yang sangat banyak, lebih baik kita kerjain bareng-bareng. Tujuh Kak. Anjay. Wah, keren banget jujur siapa? Respect. Apa lo juga respect. Waduh, makasih banget. Oke, katanya di sini ada 7 ya, kalimat yang ketujuh itu. Tapi apakah benar kalimat ketujuh adalah kalimat yang seharusnya mengawali paragraf yang selanjutnya gitu? Di sini kita baca dulu di paragraf di kalimat yang kalimat pertama, teman-teman ya. Wait banget. Di sini tuh ada ungkapan life begins at 40 gitu.
Istilah tersebut mungkin sering kita dengar ketika seseorang memasuki usia 40 tahun gitu. Berarti di sini ini kalimat 2 itu ngomongin tentang istilah life begins gitu, di mana istilah life begins ini itu tuh di mana istilah life begins ini itu tuh sering didengar ketika memasuki usia 40 tahun. Nah, terus di kalimat ketiga dia ngomong, istilah life begins at 40 bermakna hidup dimulai pada usia 40. Istilah life begins bermakna hidup dimulai pada usia 40 merupakan ungkapan yang berarti usia 40 tahun sebagai tahap pendewasaan dan kematangan manusia. Berarti di kalimat ketiga ini dia tuh ngomongin tentang pengertian dari ungkapan istilah life begins gitu ya. Sementara di kalimat keempat dia ngomong, secara psikologis, hal tersebut mencerminkan kematangan emosional dan stabilitas kehidupan, baik secara finansial, mencerminkan kematangan secara psikologis, dan juga relasional gitu. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya di kalimat keempat ini ya, berarti dia tuh ngomongin tentang istilah life begins ini pada usia 40 tahun dilihat secara psikologis, itu mencerminkan kematangan emosional dan stabilitas kehidupan baik secara finansial gitu. Di kalimat ketiga tadi ya, kita flashback dulu di kalimat ketiga. Kalimat ketiga tadi tuh kenapa sih kok hidup dimulai pada usia 40? Nah, itu karena yang pertama karena tahap pendewasaan dan kematangan manusia. Sementara di kalimat keempat, dilihat nih bahwasanya kalau misalnya dilihat dari secara psikologisnya, di umur 40 ini itu dinyatakan bahwa mencerminkan kematangan emosional. Jadi orang yang umur 40 itu udah memiliki kematangan emosional dan juga stabilitas kehidupan baik secara finansial dan juga bla 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 gitu. Terus di yang kalimat kelima, dia bilang, pada usia 40-an, banyak orang yang mulai merasa lebih stabil dalam karir, bla 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 bla, dan lebih fokus menikmati relasi yang ada. Dan fokus menikmati relasi yang ada ini ya, pada usia 40-an. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seseorang pada usia tersebut sudah tidak terlalu ambisius. Tidak terlalu ambisius. Nah, berarti teman-teman ya, kita bisa tarik gitu ya. Kalau misalnya di kalimat 1 sampai kalimat 1 sampai kalimat 3, kita tulis aja di sini. 1 sampai 3 ini pengertian life begins gitu kan. Pengertian ungkapan life begins gitu. Terus di kalimat yang keempat dia ngomongin psikologi di usia 40. Terus yang kelima, dia ngomongin tentang yang lebih luas gitu, kondisi yang lebih luas saat usia di usia 40. Bener kan? Di usia 40 kan dia ngomong kalau lebih stabil dalam karir, keuangan, relasi, kan itu kan kaitannya lebih luas gitu. Nah, terus 5 sampai 6 ini sebenarnya berkaitan ya. Karena yang ke-6 ini tuh ngomongin bahwasanya hal ini adalah fokus menikmati relasi yang sudah ada tadi, itu menunjukkan bahwa seseorang pada usia tersebut sudah tidak terlalu ambisius gitu. Jadi kalimat 1 sampai 6 itu membahas tentang kondisi di usia 40 gitu ya, kondisi di usia 40. Nah, terus di kalimat 7 teman-teman, kalimat 7 ini karena tadi ada yang jawab kalimat 7, kita highlight lagi ya. Kita cari dulu. Di kalimat ke-7 di sini bilang bahwasanya stabilitas emosional dan finansial dapat tercapai. Meskipun stabilitas dapat tercapai, usia 40-an juga membawa tantangan baru. Nah, tantangan baru. Jadi kalimat 7 ngomong tentang kalau misalnya usia 40 ada tantangan baru nih. Terus di kalimat 8, penurunan fungsi fisik dan kognitif juga menjadi perhatian. Nah, berarti ini tantangan barunya selain dari yang kalimat 7 ini, juga ada penurunan fungsi fisik dan kognitif, ya kan? Terus secara fisik, metabolisme orang yang berusia 40 tahun itu melambat. Ya kalau dilihat secara fisik, metabolisme orang tuh melambat gitu. Terus kalau misalnya di nomor 10, di sisi kognitif, ya, di sisi kognitif nih, waduh nggak bisa tarik. Meskipun daya ingat tetap baik,
tapi untuk belajar informasi baru itu lebih lambat gitu. Jadi kalau misalnya kita pahami banget nih infonya. Kalau di kalimat 7 sampai 10, bentar, di kalimat 7 sampai 10 itu membahas tantangan, teman-teman. Tantangan di usia 40-an gitu kan, di usia 40-an. Nah, terus kita kan disuruh ya mencari paragraf yang selanjutnya. Nah, benar banget teman-teman, kalau misal jawaban di opsi yang pertama ini, di soal yang pertama ini adalah opsi yang A gitu. Karena kenapa? Karena di kalimat 1 sampai kalimat 6 itu kita cuma intinya kita tuh cuma dikasih kenapa sih kok ada ungkapan usia hidup itu dimulai ketika usia 40 gitu. Nah, itu tuh kita dijelaskan gitu bahwasanya secara psikologis dia itu kematangan emosionalnya udah ada, terus juga dia itu udah lebih stabil dalam karir, keuangan, hubungan, terus relasi semuanya tuh lebih baik gitu. Intinya ketika ada ungkapan life begins at 40 itu tadi, itu dijelasin nih kenapa kok ada ungkapan itu ya, karena emang semuanya lebih baik di umur 40. Nah, tapi di sini tuh ada kalimat yang menentang atau ada gagasan baru atau ada ide yang baru di sini. Di mana dia tuh ngomong dia walaupun di usia 40 ini tuh dia ada kesuksesan atau ada yang lebih stabil, tapi di usia 40 juga itu tuh ada tantangan barunya. Dan tantangan barunya ini itu dijelaskan di kalimat 7 sampai kalimat 10 gitu, teman-teman. Nah, karena kita udah bisa nganalisis per ide pokoknya udah kita analisis atau udah kita buat per poin-poin seperti ini gitu ya. Kita udah nemuin nih bahwasanya untuk yang mengawali paragraf selanjutnya itu pasti adalah yang A gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di opsi yang B, C, D itu kan ada 8, 9, 10. Nah, kalau kita lihat di yang ke-8, 9 sama 10 itu adalah telat nggak nih? Telat, Pak, udah mau selesai jujur. Nah, 8 sampai 10 ini tuh lebih ke arah kalimat penjelas ya, teman-teman. Karena kalimat yang ketujuh kan kita harus ingat ya, ide pokok itu kan ciri-cirinya adalah yang bersifatnya tuh paling umum gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pilih yang kalimat 8, 9 sama 10 itu enggak sih, itu malah menjelaskan kayak misalnya nih, kenapa sih kalau misalnya usia 40 itu membawa tantangan? Dijelasin di sini karena ada penurunan fungsi fisik. Terus ada juga secara fisik mulai melambat metabolisme, terus kognitifnya juga kurang baik gitu. Makanya kita nggak bisa menilai atau memilih opsi B sampai D itu sebagai kalimat atau paragraf yang baru gitu. Karena ya kita harus memilih ide pokok yang paling umum, yaitu adalah opsi yang A atau opsi yang nomor 7 gitu, teman-teman. Oke? Aman gak teman-teman? Atau ada yang mau memperdebatkan gitu? Kali aja nih. Buset, 420 orang, gila, rame. Jujur rame banget nih. Ada yang mau debat atau mau mempertanyakan atau mau apa? Aman li, oke, aman banget. Iya ya, awal-awal tuh aman banget. Sumpah, Edward akhirnya hadir ya. Edward, nanti kita klarifikasi di akhir ya, Edward. Gue kira dia absen, cuy. Aman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Berdasarkan bacaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, nah, kalau misalnya kita ngomongin simpulan ya teman-teman, simpulan itu adalah hal yang paling inti dari wacana yang keberadaannya itu merujuk pada pelajaran atau pesan yang ingin disampaikan gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau simpulan tuh harus sesuai sama bacaan. Simpulan tuh sebenarnya juga bisa dianggap sebagai pendapat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, sebenarnya bisa juga dikatakan seperti itu. Nah, tapi kita harus fokus bahwasanya simpulan itu kan intinya harus sesuai sama bacaannya gitu. Jadi kita tuh harus memastikan bahwa simpulan yang ada di opsi-opsi ini, simpulan-simpulan A sampai E ini, itu tuh harus ya emang sesuai sama bacaannya, nggak boleh bertolak belakang ataupun informasinya itu apa sih namanya, kayak ternyata salah gitu. Jadi kita harus teliti teman-teman. Di soal nomor 2, katanya kalau manggil Edward harus ada King-nya, Re. Waduh, emang King Edward ya dia. Dia tuh raja kerajaan Mataram sebenarnya.
Teman-teman ada yang udah menemukan belum soal yang nomor 2? Jujur aja ya teman-teman, di soal nomor 2 ini tuh soalku tahun lalu. Jadi soal tahun lalu ini soal aku tahun lalu gitu. Terus soal-soal yang kayak gini tuh aku salah karena emang kurang teliti gitu. Kurang meneliti kembali informasi-informasi yang keliru gitu. Karena emang menurut aku kata-katanya mirip-mirip. Jujur mirip-mirip banget. Jadi makanya penting banget buat membaca secara keseluruhan dan juga memahami bacaan tersebut gitu, karena bisa aja gitu kalau misalnya kita cuma ngecek-ngecek ulang itu tuh jadi kurang teliti lah kesannya. Ada yang udah menemukan jawabannya yang nomor 2? Kayaknya belum ya. Sarah mengetik A atau E. Waduh, ini A atau E kayak plat jujur. A, banyak yang A ya. Jadi bentar dulu kita bikin kesepakatan A apa E. A. Real kah Min? Real kah Min? Ada lagi nggak? Bentar kita tunggu dulu. Yahya sama Syafa. Terus habis itu kita memastikan gitu. Yang menang apakah gue atau kalian yang benar? Ya aku ngerjain ADP. Kok ngerjain ADP? Ini nggak soal ADP coy. Sambil kerjain ADP ya Edwan. Keren banget. Respect. Ini Wijaya mau mengetik A, Yahya A. Oke, ini pada jawab A ya teman-teman. Oke, karena kita udah membaca gitu soal yang bacaan yang di sini gitu, kita analisis. Yaitu yang dulu deh, karena A tadi banyak banget ya. Pada usia 40 tahun, seseorang akan merasakan berbagai tantangan baru yang diberikan oleh orang tua dan juga anak-anaknya gitu kan. Dia ngomong sih. Nah, di sini nih, ini kan berkaitan sama informasi pada kalimat yang bentar. Nah, ini ya. Kalimat yang ketujuh ya, teman-teman. Kalimat yang ketujuh di sini bilang, meskipun stabilitas emosional dan finansial dapat tercapai, usia 40 juga membawa tantangan baru, terutama dalam menghadapi tanggung jawab terhadap dua generasi. Nah, sebenarnya di sini tuh apakah sama gitu informasi dari yang opsi E sama kalimat yang ketujuh? Apakah kita bisa menyimpulkan seperti itu gitu? Di opsi E itu bilang usia 40 itu merasakan berbagai tantangan baru yang diberikan. Di sini kita highlight tentang diberikan oleh orang tua anak-anaknya. Bukan soal ADP dah. Di diberikan oleh orang tua dan anak-anaknya. Nah, apakah di kalimat ketujuh ini itu bilang kalau misalnya orang tua dan anak-anaknya itu memberikan tantangan kepada si usia 40 ini, guys? Tentu aja enggak ya. Karena di kalimat ketujuh itu bilang kalau yang dihadapin itu bukan yang diberikan atau tantangan yang diberikan oleh orang tua dan anak-anaknya, melainkan yang diberikan itu atau yang menjadi tantangan itu adalah tanggung jawab. Jadi si usia 40 ini, dia tuh punya tanggung jawab sama dua generasi. Yang pertama adalah generasi yang anak-anak, sama yang satunya adalah orang tua, gitu teman-teman. Jadi opsi E ini, itu salah, kurang tepat, gitu ya. Terus yang, apa ya, ntar kita acak dulu ya, kita acak ya, yang C ya, kita acak. Tahap pendewasaan dan kematangan tidak akan terjadi pada orang yang berusia sebelum 40 tahun. Nah, sebenarnya teman-teman, apakah tadi waktu kita baca-baca bareng, apakah ada kata tahap pendewasaan dan kematangan tidak akan terjadi pada orang yang berusia sebelum 40 tahun? Kan jadi kita ngomong nih, di kalimat yang ketiga gitu, bahwasanya usia 40 tahun sebagai tahap pendewasaan dan kematangan manusia. Tapi bukan berarti bahwasanya kalau misalnya nggak umur 40 tahun, tahap kematangan itu tidak akan terjadi, gitu kan? Iya kan? Iya, benar banget. Jadi yang C ini jelas-jelas salah gitu, karena emang informasinya kita nggak ada informasi yang kayak gitu, ngomong kayak gitu. Terus opsi yang B, saat seseorang mulai memasuki usia 40 tahun, metabolis tubuhnya terhambat. Sumpah kok pada nggak ada yang kekecoh di opsi B sih, jujur gue dulu kekecoh di opsi B loh, jujur banget. Kok nggak ada yang kekecoh sih? Apakah dulu itu gue terlalu parah gitu ya dalam dalam membaca? Aku D deh. Anjay. Syafana keren, respect. Ya, kenapa kalian ada yang nebak nggak? Kenapa kalau di opsi B ini kurang tepat gitu? Kenapa? Secara psikologi gak sih dia bahasnya? Secara psikologi. Ada yang secara psikologi, ada juga yang itu selain psikologi, Edward.
Nah, ini kita langsung aja ya. Saat seorang mulai masuk pada tahap berusia terlalu tubuhnya terhambat gitu. Di sini kan ngomong, ini adalah segi fisik kan berarti secara fisik. Nah, secara fisik metabolisme orang yang berusia 40 tahun itu melambat. Nah, sementara di sini ini tuh terhambat, teman-teman. Jadi kayak apakah melambat dan juga terhambat itu sama, teman-teman? Artinya sama nggak? Melambat dan terhambat. Beda, jelas ya beda. Kalau melambat itu kan berarti prosesnya tuh terjadi lebih pelan gitu kan. Kalau kita ngomongin tentang terhambat itu kan berarti prosesnya tuh terhenti gitu ya. Ya kan, terhenti atau ada suatu rintangan gitu yang membuatnya menjadi terhenti gitu. Ya kan? Jadi ini jelas beda. Dan gue dulu tuh salah guys di sini menjawab soal ini tuh salah. Dan gue kira teman-teman pada kegocek gitu. Ternyata teman-teman gak kegocek. Jujur gue respect sih. Jujur gue respect. Respect banget. Gacor, uy. Sekarang yang A ya. Yang A dulu apa yang D dulu? Kita buka jawabannya yang A dulu, yang A apa D dulu guys teman-teman. Yang A apa D? Yang A apa D? Yang D. D. Oke D ya. D, di sini dia ngomong nih, tidak semua orang berusia 40-an merasa stabil dalam hal keuangan. Jadi kita harus cari kalimat yang membahas tentang kestabilan dalam hal keuangan ya. Kita cari gitu. Karena kita tadi udah baca, kita tahu poin-poinnya yang mana, yaitu ini di poin yang kelima. Di poin yang kelima di sini ngomong, banyak orang yang mulai merasa lebih stabil dalam karir, keuangan, hubungan, DLL itu. Nah, sekarang aku tanya nih teman-teman, apakah banyak itu sama dengan semua teman-teman? Sama nggak? Banyak dan juga semua itu sama nggak? Banyak dengan semua. Beda. Jelas beda. Karena kenapa? Banyak itu kan cuma ngomongin kalau ya emang banyak. Banyak yang jumlahnya itu banyak gitu. Tapi bukan berarti semuanya itu stabil secara karir, keuangan dan lain-lain gitu. Makanya opsi D ini itu aduh, jujur maaf banget kalau menyakiti perasaan ya. Opsi D benar. Opsi D benar, teman-teman. Karena kenapa? Opsi D bilang, tidak semua orang yang berusia 40-an merasa stabil dalam hal keuangan. Izin ya kak? Iya izin. Aduh siapa jujur izin banget jujur banget siapa dua kali strict toy siapa jujur ya Allah masya Allah banget kayaknya dia nih waduh bisa lah siapa nanti kalau misalnya aku butuh asisten dalam ber-DWU atau mau menggantikan DWU ya amin FHITB amin FHITB ya Allah FHITB ITB emang ada FH coy sumpah anjir gue udah aminin loh, gue udah aminin jujur, gue udah aminin. Gak usah nanti aku turunin astagfirullah Wijaya, gak boleh, gak respect itu gak respect. Iya kan, keren banget kan P, keren banget jujur siapa. Jadi yang ini jawabannya, tapi coba nih kita lihat dulu. Opsi A tuh tadi kenapa kok dia salah gitu ya teman-teman. Opsi A di sini bilang kehidupan seseorang baru benar-benar dimulai sejak mereka berusia 40 tahun. Nah, bener banget. Waduh, siapa nih? Kayaknya penalaran umumnya jujur gacor, jujur. Bener banget. Ini tuh terlalu sebenarnya asumsi dan juga overclaim teman-teman. Ya. Jadi di sini kan bilang ya. Di sini kan kaitannya tuh sama kalimat ketiga. Ya, wait banget nih mana ya? Wait banget. Nah, kalimat ketiga kan ngomong, di sini ngomong nih, kalau misalnya kehidupan seorang baru benar-benar dimulai sejak usia 40 tahun. Sedangkan di kalimat ketiga itu hidup dimulai pada usia 40. Terus kita harus baca nih, jangan cuma baca yang itunya doang. Kita baca di kalimat ketiga itu bilang, istilah life begins at 40 bermakna hidup dimulai pada usia 40 merupakan ungkapan yang berarti bahwa usia 40 tahun sebagai tahap pendewasaan dan kematangan manusia. Nah, berarti di kalimat ketiga ini, itu tuh sebenarnya bukan, hidup itu bukan benar-benar baru dimulai 40 tahun. Tapi hidup umur 40 ini seakan-akan baru dimulai usia 40. Kita ingat-ingat lagi, kenapa kok baru dimulai? Kenapa kok seakan-akan baru dimulai? Ya karena di usia 40 itu banyak yang udah stabil, kayak keuangannya, karirnya, terus dia juga udah mulai dewasa, mentalitinya gitu. Jadi opsi A ini itu emang kelihatan kayak benar gitu kalau misalnya kita cuma baca kalimat ketiga doang. Tapi kalau misalnya kita baca dari kalimat 1 sampai 10, kita baru ngerti. Maksudnya tuh bukan benar-benar mereka baru hidup di usia 40 tahun ya. Kalau misalnya baru berusia umur 40 tahun, umur 1 sampai 39-nya
Iya, benar. Karena makna yang lain, makna atau kalimat-kalimat yang lain tuh secara nggak langsung itu ngomong kalau seakan-akan baru baru dimulai usia 40 gitu. Kalau misalnya nih, kalau misalnya emang baru dimulai usia 40 tahun, umur 1 sampai 39 dia ngapain, coy? Jujur nih, jujur. Jadi yang benar tuh opsi D ya, teman-teman ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi remaja. Iya ya, dewasa, yang baru dewasa waktu umur 40 ya. Sumpah lama banget. Mau menuju proses dewasa aja menunggu 39 tahun anjir. Ah, terlalu asumsi ya, jujur, setuju banget, jujur gue juga setuju. Gila nih, siapa nih? Gacor. Oke, sekarang kita lanjut yang kali soal ketiga ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada yang udah ngerti belum tentang kalimat yang sumbang? Ini juga pokoknya ya, teman-teman, soal-soal yang aku bawakan di sini adalah soal yang tahun kemarin waktu aku latihan soal itu adalah soal yang salah gitu. Jadi ini soal yang tahun kemarin sebenarnya. Soal latihan soal tahun kemarin gitu. Jadi kalau misalnya kalian benar, jujur gue respect banget. Respect banget. C4. Kelenjar udah kan? Oke. Tapi teman-teman tahu dulu belum? Udah tahu belum tentang kalimat sumbang ini sebenarnya adalah apa gitu? Tentang kalimat sumbang. Sebenarnya ini juga kaitannya sama ide pokok dan juga koherensi sebenarnya. Keluar inti pembahasan. Iya, benar banget. Inti pembahasan itu kan juga gagasan pokok atau ide utama ya, teman-teman. Nah, teman-teman tuh kita harus ingat-ingat kembali. Kita harus selalu ingat bahwasanya gagasan utama atau ide pokok dalam setiap paragraf, dalam paragraf itu cuma boleh satu. Nah, terus kita juga ingat materi koherensi, di mana paragraf itu harus padu. Paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, kalimat itu kan menjelaskan, kebanyakan kalimat penjelas itu menjelaskan si ide pokoknya. Nah, kalau misalnya ada kalimat yang nggak padu, itu biasanya disebut juga kalimat yang sumbang. Ketika kalimat itu, pertamanya, nggak ada hubungan atau nggak ada keterkaitan dengan kalimat satu dengan kalimat lainnya, iya kalimat anomali, benar, kalimat anomali, jujur anomali banget. Dan juga dia bisa nih, dia nggak terkait antar satu kalimat dengan kalimat yang setelahnya. Dan juga dia ini bisa ngomong ngalor ngidul, dia nggak sesuai sama ide pokoknya gitu. Jadi ada dua kemungkinan nih mengidentifikasikannya. Ian mana ya kak? Jujur kayak Ian coy. Apa kayak Ian? Aduh, nggak boleh, fokus ya Allah, maaf banget. Oke, jadi kita baca dulu ya teman-teman. Ini Ian guys, sumpah ya kayak Ian coy, jujur. Gue dari tadi siapa-siapa, astagfirullahaladzim. Oke, fokus EJ, fokus. Oke ya. Di sini di paragraf 1 ya, paragraf 1. Ini ada teman-teman udah menemukan ide pokoknya belum? Ada yang udah menemukan ide pokok? Tapi kalau belum juga nggak apa-apa, kita menemukan bareng ya. Di sini ngomong nih, air liur berasal dari kelenjar ludah yang berada di rongga belajar di rongga mulut gitu ya. Jadi dia ngomongin apa? Yaitu tentang air liur itu asalnya dari kelenjar ludah gitu. Di kalimat 1. Kalimat 2 dia bilang, kelenjar ludah memproduksi air liur dan melepaskannya ke dalam mulut melalui saluran kecil ya. Jadi ini ngomongin tentang proses pemproduksian dari air liur gitu, ya kan? Melalui kelenjar ludah gitu. Kita highlight aja. Highlight. Di kalimat ketiga, dia ngomong, kelenjar ini dibagi atas 2 jenis. Nah, fix dia pasti bakal bahas apa, yaitu adalah jenis-jenis dari kelenjar. Yang keempat, dia ngomong, kelenjar ludah akan memproduksi kurang lebih 1 hingga 2 liter air liur setiap harinya gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan nih, kita bisa nyimpulin nih, kalimat 1 ini dia bahas kalimat 1 sampai 4 dia bahas apa? 1 sampai 4 itu berarti dia bahas tentang air liur yang berasal dari kelenjar ludah ya. Dimana si air liur yang berasal dari kelenjar ludah ini sebagai ide pokok, dia dijelasin di kalimat 2, dijelasin tentang prosesnya itu gimana, terus juga kelenjarnya ini itu juga dijelaskan jenis-jenisnya itu seperti apa, dan di kalimat 4 juga dijelasin bahwasanya kelenjar ludah itu memproduksi kurang lebih 1 hingga 2 liter air liur setiap harinya. Gitu kan teman-teman? Sementara di paragraf yang selanjutnya yaitu adalah sebentar. Gue kepanjat mulu. Cairan yang ada di dalam mulut ini berperan penting. Nah, teman-teman di sini ini berkaitan sama soal selanjutnya sih. Kira-kira cairan yang ada di dalam mulut ini itu maksudnya adalah apa, teman-teman? Cairan yang ada di dalam mulut ini.
Siapa nih dia? Ini jujur anomali. Bukan Kak salah orang Sunda. Ya benar, air liur ya. Jadi air liur itu berperan penting. Ya benar, benar banget Nesha. Berperan penting seperti memfasilitasi pengunyahan dan lain-lain. Berarti di kalimat 5 itu ngomongin tentang peran penting dari si cairan yang dimaksud, gitu ya. Di kalimat ke-6 dia ngomong, selain itu, kalau misalnya ada konjungsi selain itu kan konjungsi penambahan ya, berarti dia menambahkan informasi yang sebelumnya di mana air liur itu juga berguna nih untuk menjaga keseimbangan asam pH di dalam mulut ya. Berarti kegunaan dari air liur tapi yang lain yaitu adalah menjaga keseimbangan asam. Di kalimat yang ke-8 dia bilang, salah nih, kalimat ke-7 ya Allah kepencet. Kalimat ke-7, hal tersebut dapat terjadi karena di dalam air liur terkandung protein bla bla bla. Nah, hal tersebut yang dimaksud ini yang dirujuk adalah, ntar nih gue tarik dulu. Hal tersebut yang dirujuk adalah si menjaga keseimbangan asam ya. Jadi, kenapa sih kok air liur itu menjaga keseimbangan asam? Ya karena air liur ini itu di dalamnya terkandung yang pertama protein, mineral, air, amilase gitu. Jadi karena dia punya kandungan seperti ini gitu, makanya dia itu dianggap bisa menjaga keseimbangan asam gitu. Terus di kalimat 8, meskipun bermanfaat bagi kesehatan, jika jumlah air liur terlalu sedikit atau terlalu banyak, hal ini bisa jadi pertanda adanya gangguan kesehatan mulut atau kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, kalimat ke-8 ini ngomong, ya walaupun dia tuh bermanfaat nih, walaupun bermanfaat, dia ngomong juga kalau ada kondisi tertentu di air liur, itu bisa menyebabkan atau bisa jadi pertanda adanya gangguan kesehatan mulut, gitu teman-teman. Jadi kita tulis di 5, karena 5 sampai 7-nya ini. Jujur nih, gue gak tahu cara biar semua orang bertanya-tanya nih, jadi pokoknya gimana, karena jujur kayak ketahuan banget gitu. 5 sampai 7 itu ngomong tentang kegunaan ya. Kegunaan si air liur. Nah, dari sini udah kelihatan belum mana kalimat yang apa namanya agak alomani ya, kalimat 8. Kalimat 8 ini bilang apa? Kondisi air liur yang jadi pertanda gangguan kesehatan. Ya kan ketahuan banget kan, jujur gue nggak tahu cara menyembunyikan jawaban itu gimana sih, ya Allah, jujur janggal. Kenapa nih janggalnya, kenapa nih? Ya kan karena di kalimat ke-8 ini itu jelas beda nggak sih sama pembahasan yang di paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua kan ada OT kami curiga. Bener banget lagi, di paragraf yang kedua ini dia kan jelas-jelas ngomongin tentang penggunaan air liur kan guys. Terus di opsi yang ke-8 tuh dia bilang bahwasanya kondisi air liur kayak kebanyakan atau sedikit terlalu dikit itu jadi pertanda gangguan kesehatan. Kan malah kan dia kan nggak ngomong gitu kan, nggak ngomongin tentang hal itu gitu. Dan juga paragraf yang kedua itu ide pokoknya adalah kegunaan dari air liur yang jelas banget si kalimat ke-8 ini nggak membahas tentang kegunaan air liur. Jadi justru jelas banget ini adalah kalimat yang sumbang. Dan gue tuh anjir, gue dulu salah soal kayak gini, salah guys. Dan kalian bener, jujur respect banget. Mantap banget teman-teman. Mantap banget. Oke, jadi ada yang mau itu nggak? Ada yang mau beropini gitu mungkin yang kayak apa ya menginstruksi apa ya kata-katanya tuh, menginstruksi ya sih. Enggak, ini jawabannya yang bener ini coy. Tapi ya udah deh, kita lihat dulu deh kalimat 1 ya. Kalimat 1, apa kalimat satunya adalah kalimat yang sumbang gitu. Justru kalimat 1 ini adalah ide pokoknya ya nggak sih. Kalimat 1 kan ngomong bahwasanya air liur berasal dari kelenjar ludah yang berada di rongga mulut, ya kan? Terus yang B, 3, kelenjar ini dibagi atas 2 jenis, kelenjar ludah utama dan kelenjar ludah minor. Nah, karena tadi itu ide pokok yang pertama itu kan ngomongin tentang air liur yang berasal dari kelenjar ludah. Ya di sini tetap membahas tentang kelenjar ludahnya teman-teman. Jadi tetap membahas dan juga menginformasikan tentang kelenjar ludah gitu. Jadi nggak OOT itu, nggak apa ya, tetap dijelaskan gitu. Jadi dia perannya sebagai kalimat penjelas itu nggak salah di sini. Terus yang keempat, kelenjar ludah akan memproduksi kurang lebih 1 hingga 2 liter air liur. Di sini juga benar kan, karena dari paragraf yang pertama itu ngomongin tentang
air liur yang berasal dari kelenjar ludah, di mana itu dijelaskan proses-prosesnya, dan juga di kalimat 4 itu ngomongin juga tentang produksi kelenjar ludahnya gitu. Jadi nggak ada yang salah gitu. Di kalimat ketujuh, hal tersebut dapat terjadi. Nah, ini juga jelas salah banget karena dia tuh fungsinya adalah memperjelas si kalimat yang keenam. Karena kalimat 6 tadi kan cuma ngomong tentang kalau air liur itu berguna menjaga keseimbangan asam. Sementara kalimat 7, dia jelasin lebih lanjut nih, kenapa kok dia bisa menjaga keseimbangan asam? Ya karena dia mengandung protein, mineral, air, amilase gitu. Jadi ini adalah kalimat yang nggak sumbang sama sekali karena dia itu saling berkaitan sama kalimat-kalimat yang sebelumnya dan juga menjelaskan ide pokok yang sama gitu, sama per paragrafnya gitu. Paham kan ya dari kalimat yang sumbang ini guys? Aman nggak? Aman nggak? Aman li. Ini berapa ada yang nonton? Wih, 42. Dari tadi 42, 420 mulu. Aman li. Aman, oke. Okay. Siapa nih dia mengetik? Sumpah dia ngetik lama banget ya. Aman. Gak jadi ngetik. Ya Allah, siapa gak jadi ngetik? Ya udah lah ya. Oke, aman. Sekarang yang pertanyaan yang keempat, kata ini pada frasa cairan yang ada di dalam mulut Ibi. Ini kita udah jawab ya teman-teman. Kita udah jawab. Ya Allah, iya benar jawabannya adalah C teman-teman. Tapi kalau ada soal kayak gini, ini sebenarnya menyangkut sama materi kohesi. Ini teman-teman lebih bisa membedakan nggak apa perbedaan dari kohesi dan juga koherensi? Masih ada yang ingat itu sebenarnya materi tahun lalu diomongin sama Cik Gufi bulan apa ya? Pokoknya waktu itu lupa ya udah nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang itu kok kayak itu, jujur Sarah sama Nesha kayak itu jujur kayak orang lupa tapi nggak lupa sebenarnya dia sarkas aja jujur. Sebenarnya dia nggak lupa gitu. Sebenarnya kalau ngomongin kohesi sama koherensi ya, kalau misalnya ngomong koherensi itu kan sama-sama dia ngomong tentang keterpaduan gitu, dimana dalam paragraf itu harus padu, kalimat-kalimatnya itu harus dia tuh harus ada keterikatan sama kalimat satu sama kalimat setelahnya, dimana kalimat-kalimat itu harus menjelaskan ide pokok yang sama gitu kan. Kalau misalnya si koherensi, dimana dia menekankan alur logis dari paragraf. Sementara kalau misalnya kita ngomongin kohesi itu juga sama. Iya bener, kohesi itu padu struktur antar kalimat. Kohesi itu sebenarnya sama-sama ngomong tentang padu, tapi dia tuh dilihat dari unsur fisiknya. Unsur fisik dalam kalimat itu seperti apa sih? Contohnya kayak konjungsi dan juga pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti, sementara konjungsi itu kan kata hubung ya. Dimana misal nih, aku kasih contoh ya. Di sini Saram memakan donat dan kayak gini. Saram memakan donat dan seblak gitu. Setelahnya, ia mengayuh sepeda untuk pergi ke sekolah. Nah, di sini kan ada kata-kata iya gitu. Nah, iya itu ada hubungan keterikatan dari yang berangkat ke sekolah sama yang memakan seblak dan juga donat gitu. Jadi ada hubungannya gitu. Dan hubungan itu dibentuk sama unsur fisiknya, yaitu adalah si pronomina dan juga konjungsi. Kirain setelahnya sakit perut. Itu mah my kisah gue, Nesha, ya Allah, jujur nih. Jadi udah bisa bedain kan ya antara kohesi dan koherensi. Tapi sebenarnya kohesi dan koherensi itu bukan buat dibedain, tapi emang dalam paragraf itu harus kohesi dan juga koheren gitu. Dan juga sama-sama tentang itu sih sebenarnya, sama-sama berkaitan tentang keterikatan dan juga keterpaduan gitu. Nah, kalau misalnya di soal yang keempat ini, dia bilang kata ini pada frasa cairan yang ada di dalam mulut ini dalam kalimat 5 merujuk pada apa? Ini itu kan juga kata tunjuk ya kalau ini tuh. Nah, dia tuh ngomongin apa sih gitu kan? Nah, kalau misalnya ada soal-soal yang kayak gini, itu sebenarnya kita nggak cukup buat memahami materi koheren dan juga kohesi, tapi juga kita butuh yang namanya pemahaman bacaan, lagi-lagi pemahaman bacaan. Jadi kita harus ngerti konteksnya, dia ini ngomong apa ya, dia ini ngomong apa gitu. Di kalimat 5, ya, kalimat 5, cairan yang ada di dalam mulut ini berperan penting seperti memfasilitasi pengunyahan, menelan, dan berbicara. Perhatian dimaksudkan. Di kalimat 5 ini apa sih yang penting gitu ya? Kita tanyakan nih, apa nih yang penting nih? Apa nih yang penting?
Nah, terus kita juga cari nih di hubungan kalimat yang setelahnya, kali aja itu masih tetap dibahas atau juga biasanya juga masih tetap dibahas karena dalam kalimat satu sama kalimat setelahnya kan juga harus ada keterikatan gitu kan. Di kalimat keenam di sini bilang selain itu kan di sini ada konjungsi ya. Selain itu kan berarti konjungsinya fungsinya adalah menambahkan informasi dari kalimat sebelumnya. Nah, yang ditambahkan ini tuh apa? Air liur, teman-teman. Di sini ada air liur kan? Air liur juga berguna untuk menjaga keseimbangan asam. Nah, berarti yang ditambahkan informasi di sini, itu juga berarti tentang air liur juga gitu. Kedua hal ini sama-sama membahas apa? Sama-sama membahas tentang kegunaan dari air liur. Gitu. Jadi kata ini dalam kalimat 5 itu merujuk sama yang C, yaitu adalah air liur, teman-teman. Begini ya. Ya kalau misalnya ngomongin kelenjar ludah, rongga pada air liur, rongga mulut itu nggak berfungsi memfasilitasi pengunyahan, menelan dan berbicara DLL ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Waduh, ada adik. Aman nih, aman. Justru ini pasti aman sih teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima, teman-teman. Teman-teman sendiri masih ingat nggak sih kayak kalau misalnya menentukan judul yang harus diperhatikan itu apa, teman-teman? Waduh, ada Ana, coy. Aduh, aku Elsa. Kami kalau misalnya judul nih, teman-teman, judul nih apa nih yang dibahas? Kalau teman-teman kayak dari tadi jawabannya salah gitu, please banget jangan trauma, jangan kita apa-apa, udah santai aja gitu kayak. Lagian kan ini bisa aja salah karena gue ngomong mulu gitu. Jadi it's okay kalau misalnya tadi jawabannya salah. That's fine. Yang penting waktu dievaluasi, waktu kita bahas-bahas bareng itu ngerti letak salahnya di mana. Kalau misalnya ngomongin judul nih, teman-teman, itu yang dibahas apa nih kalau misalnya judul? Topik. Boleh topik atau yang lebih sempit lagi. Inti pembahasan. Nah, bener banget ya Allah, sumpah ya, si siapa nih kayaknya alomani banget, jujur alomani banget. Kalau misalnya judul ya, itu berkaitan juga sama inti pembahasan, teman-teman. Berkaitan sama gagasan ya. Jadi kenapa sih kok berkaitan sama gagasan ya? Kalau misalnya di paragraf itu kan jelas dia itu bakalan membahas inti pembahasan atau bakalan menjelaskan si ide pokok gitu. Sementara judul itu harus mewakili dari seluruh yang ada di dalam kalimat. Berarti mewakili apa ya? Mewakili si inti itu tadi. Nggak boleh condong ke salah satu kalimat aja, nggak boleh condong ke salah satu gagasan aja, gitu teman-teman ya. Terus juga selain itu, judul itu juga harus, yang pertama itu harus nggak boleh terlalu panjang. Aku pernah ikutan kayak apa ya, waktu itu kayak pelatihan skill menulis artikel teman-teman. Nah, menulis artikel itu bahkan dihitung berapa kosakata. Kalau nggak salah, jujur lupa kosakatanya berapa. Tapi kalau misalnya kita bikin artikel, terus artikelnya itu judulnya kita buka di Google gitu ya, itu apa titik-titik, itu berarti bukan artikel yang baik gitu. Karena judulnya terlalu panjang. Selain itu juga, judul itu harus menarik. Apa kok judul itu harus menarik? Ya untuk menarik agar dibaca sama pembacanya, teman-teman. Kalau misalnya judulnya kayak kurang menarik ya, itu kurang menarik minat ya sama orang-orang gitu. Kecuali sama orang-orang yang emang dia udah suka membaca gitu, dia pasti bakalan udah bodo amat sama judulnya kayak gimana, yang penting dia mau pengen membaca aja gitu. Nah, kalau misalnya judul yang tepat untuk teks tersebut, berarti kita tuh harus apa ya? Berarti kita harus memiliki pemahaman lagi sama teks yang dibahas gitu. Teksnya ini ngomong apa gitu ya. Apa nih? Jujur kok banyak banget yang mengetik tapi kagak jadi-jadi dari tadi. Udah gue tunggu lagi. Oke, di sini ngomong nih, manusia secara teoritis tidak mungkin bergerak dengan kecepatan cahaya. Bentar dulu. Berarti judul FTV itu gak luas. Emang judul FTV panjang kah? Oh ya, judul FTV gak menarik ya? Teman-teman, ini di sini dulu. Ada yang mau jawab nggak? Ini jawabannya apa, teman-teman? Ada yang udah memiliki jawaban? Kayaknya nggak terlalu spesifik dan mencakup keseluruhan. Aduh, antara E dan B ya. Kok aku B? Waduh. Oke. Kita lihat dulu ya. Di sini ini ngomong, teman-teman. Manusia secara teoritis tidak mungkin bergerak dengan kecepatan cahaya. Gitu. Jadi manusia ini nggak mungkin nih bergerak dengan kecepatan cahaya.
Karena apa? Karena ada batasan fisika. Batasan fisika ini itu dijelasin teman-teman dalam teori relativitas khusus Albert Einstein. Strike PO. Jujur, gacor. Yang kedua, menurut teori tersebut, makin cepat suatu objek bergerak mendekati kecepatan cahaya, makin besar energi yang dibutuhkan untuk terus mempercepatnya. Jadi di sini ngomongin apa? Yaitu dia ngomongin teori relativitas ya. Ingat di sini ada tersebut nih. Tersebut nih ngomongin tentang apa ya? Of course, teori relativitas gitu ya. Gimana teori relativitas ini? Kalau misalnya ada objek nih, objek gerak mendekati kecepatan cahaya, energi yang dibutuhkan itu juga makin gede. Gitu. Kalau pakai bahasa nggak baku, lebih gampang kan ya dipahami daripada pakai bahasa baku. Terus yang selanjutnya di sini, jika suatu objek dengan massa seperti manusia mencoba mencapai kecepatan cahaya, energi yang diperlukan akan menjadi tak terhingga sehingga secara fisik mustahil untuk dicapai gitu. Jadi si kalimat ketiga ini ngomong ya kalau misalnya objeknya itu beratnya hampir kayak manusia, itu tuh energi yang diperlukan gede banget nih gitu. Sehingga mustahil banget untuk dicapai. Terus yang keempat, selain itu efek relativistik seperti, nah bentar, di sini ada efek relativistik. Yang tadi kan ngomong teori relativitas, yang ini ngomong efek relativistik, teman-teman. Seperti peningkatan massa dan dilatasi waktu akan menyebabkan perubahan drastis yang tidak memungkinkan kelangsungan hidup manusia. Jadi, selain teori relativitas tadi, ada nih faktor-faktor yang lain. Kenapa kok manusia ini tuh nggak mungkin banget bergerak dengan kecepatan cahaya, yaitu apa? Yaitu adalah efek relativistik, di mana peningkatan massa dan dilatasi waktu menyebabkan perubahan drastis gitu. Jadi nggak mungkin buat kelangsungan hidup manusia, tuh ya. Terus yang kelima, teknologi yang ada, ntar gue tulis dulu deh nih. Bentar dulu ya, gue iklan bentar. 1-3 itu ngomong tentang manusia yang nggak mungkin bergerak dengan kecepatan cahaya. Wow, offset kecepatan cahaya. Menurut teori relativitas, teman. Terus, yang kalimat keempat itu ngomong tentang efek relativistik. Terus yang kalimat kelima, dia ngomong apa nih? Dia ngomong, teman-teman, bahwasanya teknologi yang ada saat ini bahkan loh ya belum mampu mendekati sebagian kecil dari kecepatan cahaya. Jadi teknologi aja tuh belum ada yang mampu, ya, belum ada yang mampu untuk mendekati si kecepatan cahaya gitu dalam perjalanan luar angkasa. Jadi teknologi aja nggak mampu nih. Dan ini pembahasannya lain ya, dari yang manusia yang nggak mungkin bergerak ini bahasanya berarti lain. Yang keenam, ntar gue tulis dulu, wait, 5. Teknologi yang belum mampu mendekati kecepatan cahaya. Terus 6. Meskipun ada hipotesis tentang perjalanan superluminal seperti konsep warp drive, dalam fisika teoritis, teknologi ini masih bersifat spekulatif dan belum dapat diwujudkan. Berarti dia ngomong tentang apa? Yaitu adalah hipotesis superluminal gitu. Ya kita tangkap intinya aja ya teman-teman. Gimana yang kalimat 6 ini intinya dia ngomong tentang hipotesis superluminal. Jujur, tadi kenapa itu layarnya? Terus 7. 7 di sini ngomong apa? 7 ini ngomong perjalanan luminal adalah pergerakan suatu objek dengan kecepatan cahaya bla 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 bla. Dan dia ngomong apa? Berarti dia ngomong tentang pengertian perjalanan luminal. Ya kan, yang udah sebelumnya dibahas. Perjalanan luminal. Pengertian coy. Maaf banget. Jujur, gue sampai jam berapa sih guys? Jujur gue lupa. 11:30 kah? Pengertian perjalanan luminal ya, di kalimat yang ke-7. 11:30. Buset.
Masih di nomor 5. Terus yang ke-8 nih teman-teman. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman fisika saat ini, manusia tidak dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, di sini kan ada kalimat yang menyimpulkan kan, teman. Kalimat menyimpulkan ini itu bisa dia tuh dianggap sebagai paragraf yang bisa dianggap paragraf yang induktif ya, di mana dia itu ide pokoknya ada di akhir gitu. Nah, di sini tuh dia ngomong apa nih? Dia ngomong kalau berdasarkan pemahaman fisika saat ini, ya, berarti yang tadi disebutin kayak efek relativistik, teknologi, hipotesis, pengertian perjalanan nominal itu kan berarti kan fisika kan teman-teman. Katanya ekstern sampai jam 3. Hoax. Astagfirullah. Manusia tidak dapat bergerak dengan kecepatan cahaya gitu ya. Berarti yang kalimat 8 ini intinya adalah kesimpulan, ya nggak? Simpulan nih, simpulan. Nah, sekarang kita analisis teman-teman. Yang A, manusia tidak bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Nah, kalau misalnya judulnya ini, jujur ini terlalu spesifik. Spesifiknya kemana? Ke kalimat 1 sampai 3, teman-teman. Nih, 1 sampai 3. Karena 4, 5, 6, 7 ini dia tuh nggak ngomongin si manusianya, dia ngomongin hal-hal yang lain. Contohnya nih, dia ngomongin tentang teknologi yang sampai saat itu nggak ada nih yang mendekati kecepatan cahaya. Terus juga dia ngomong tentang hipotesis perjalanan superluminal. Gitu. Terus juga yang ngomong itu juga sih, intinya ada teknologi sama hipotesis superluminal. Ya kalau misalnya kita menjadikan si manusia bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya sebagai judul, otomatis terlalu spesifik dan tidak mewakili dari kalimat-kalimat yang lainnya gitu. Terus kita coba nanti ya, cahaya tidak bisa dilakukan manusia. Dia mirip ya sih yang sama, ya kan? Sama ini mirip-mirip jujur. Jadi kita bisa eliminasi gitu. Yang D, kecepatan cahaya dan kemampuan manusia. Nah, kemampuan manusia, apakah kemampuan manusia tentang kemampuan manusia dibahas nggak teman-teman? Waduh, menurun menjadi 370 penontonnya. Dibahas nggak sih si kemampuan manusia ini? Apakah ada gitu yang ngomongin iya bener banget? Enggak, kita nggak ngomongin tentang kecepatan manusia, kita cuma kecepatan manusia, nggak ngomongin tentang kemampuan manusia, kita cuma ngomongin si itunya aja tentang kecepatan cahaya yang diomongin itu, bukan kemampuan manusianya. Ya, manusia itu nggak bisa. Di sini kalau misalnya tentang manusia, di sini cuman ada omongan kalau misalnya manusia itu nggak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya yang dijelaskan melalui teori relativitas, keterbatasannya yang ada. Nah, bener banget, keterbatasannya yang ada. Tapi kalau misalnya ngomong kemampuan manusia, itu kurang spesifik, gitu ya. Terus yang E, keterbatasan manusia terhadap kecepatan cahaya. Nah, di sini lagi-lagi dia tuh cuma ngomongin keterbatasan manusia aja terhadap kecepatan cahaya. Sementara di kalimat-kalimat yang lain itu tuh nggak membahas cuma manusianya aja, teman-teman. Di sini tuh juga kalian jangan lupa gitu. Di sini di kalimat 5, di sini juga ngomong tentang teknologi. Nggak ada teknologi yang belum mampu mendekati kecepatan cahaya. Terus juga ada hipotesis tentang perjalanan superluminal. Jadi kalau misalnya kita menyempitkan cuman keterbatasan manusia aja terhadap kecepatan cahaya, itu kurang tepat karena emang dia nggak mewakili seluruh kalimatnya. Terus kenapa nih kok yang opsi B ini benar gitu kan? Karena yang kita kan ada kesimpulan nih, berdasarkan pemahaman fisika saat ini, berarti kan si efek relativistik, terus teknologi, itu kan masuk ke pemahaman fisika kan, dalam perjalanan dengan kecepatan cahaya. Perjalanan kecepatan cahaya ini itu ada dibahas di kalimat 1 sampai 3. Sementara batasan fisikanya itu dijelaskan secara runtut ya. Walaupun si teori relativitas juga termasuk fisika juga, tapi di kalimat-kalimat seperti efek relativistik, teknologi, hipotesis superluminal, itu juga merupakan batasan fisika dalam apa? Dalam perjalanan dengan kecepatan cahaya, teman-teman. Jadi opsi B itu adalah jawaban yang paling tepat. Karena apa? Karena dia mewakili seluruh kalimat. Seluruh kalimat 1 sampai kalimat 8 dia wakili semua. Dia banget habis, teman-teman. Jadi ada yang mau beropini, teman-teman, apa ya? Ini salah, Re. Oke, aku salah. Gak apa-apa, aku juga salah, sumpah. Selalu juga salah.
Jadi tahun lalu sahabat gue. Jujur gue masih, kalau misalnya judul ya, itu lumayan tricky gitu, karena menurut gue di soal PBM lumayan mirip-mirip. Kalau opsi-opsinya tuh lumayan mirip-mirip, jadi harus dianalisis satu-satu dengan cepat gitu ya, karena waktunya juga nggak terlalu lama. Di soal yang keenam, di sini ngomong tentang kalimat tersebut paling perlu ditambah setelah kalimat apa gitu ya. Ada yang mau jawab dulu, ini tapi jujur lumayan banyak ya, jadi mending kita bahas bareng aja. Di sini nih ngomong, kita tangkap dulu ya, dari kalimat yang akan ditambahkan, yaitu adalah keterbatasan teknologi serta minimnya bukti ilmiah dapat diverifikasi, minimnya bukti ilmiah yang dapat diverifikasi membuat banyak orang ragu. Setelah kalimat 6, bodo amat kalau salah. Membuat banyak orang ragu terhadap makhluk raksasa di laut dalam. Oke, nah di sini nih kalimat yang mau ditambahin, intinya dia ngomong bahwasanya keterbatasan teknologi eksplorasi serta minimnya bukti ilmiah itu tuh membuat banyak orang ragu nih sama keberadaan makhluk raksasa di laut dalam. Nah, kalau misalnya ada untuk menambahkan kalimat-kalimat kayak gini, itu adalah masuk ke kalimat rumpang ya biasanya. Nah, untuk menambahkan sebuah kalimat atau melakukan perluasan dalam kalimat, ya dalam paragraf, itu tuh harus kita lagi-lagi mempedulikan urusan koherensi dan juga koheren ya. Kita harus lihat kohesi dan juga koheren gitu. Kita harus melakukan kalau bagaimana kalimat itu, paragraf-paragraf itu harus terdiri dari kalimat yang padu, kalimat yang saling berkaitan antara satu dengan kalimat yang lainnya. Dan juga kita harus memastikan ide pokoknya juga bener gak ini gitu. Kita harus memastikan hal-hal tersebut. Nah, di sini dia ngomongin kan tentang keterbatasan teknologi sama minimnya bukti ilmiah. Berarti kita harus cari kalimat yang setelahnya atau setelah sebelum kalimat ini itu masih berkaitan tuh. Nah, kita pahami dulu bacaannya ini mengenai hal apa ya, teman-teman. Wait. Kalimat pertama, kemungkinan adanya makhluk raksasa di laut dalam tetap menjadi topik penelitian dan spekulasi dalam ilmu kelautan. Jadi, kemungkinan makhluk raksasa ini, raksasa. Oh, yang tadi kah? Iya, makanya dibaca dulu aja pelan-pelan. Siapa kemungkinan adanya makhluk raksasa tetap menjadi topik penelitian gitu. Jadi adanya makhluk raksasa ini itu menjadi topik penelitian dan spekulasi. Nah, terus di sini kalau kedua nih, laut dalam merupakan lingkungan yang masih sangat sedikit dieksplorasi, sehingga kemungkinan adanya spesies besar yang belum teridentifikasi tetap terbuka. Jadi dia ngomong apa? Karena laut dalam ini itu lingkungan yang masih sedikit dieksplorasi, makanya untuk spesies-spesies besar, ya untuk spesies-spesies besar itu tuh masih belum teridentifikasi, gitu ya teman-teman. Ya kamu ini iya nggak sih? Kalau misalnya ngerjain soal yang udah aku kirim sebelumnya tuh itu salah teks jujur. Jadi ini teks yang baru aku tempel, aku timpas teksnya. Yang kedua ini bahas kan, kalau misalnya laut itu masih dikit dieksplorasi nih, jadi belum teridentifikasi spesies-spesies besar ini masih mungkin gitu, karena emang belum dieksplorasi lautnya gitu. Terus kalimat tiga, beberapa makhluk laut raksasa yang telah ditemukan, berarti ini ngomong tentang makhluk raksasa yang telah ditemukan, ini bla 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 ya. Kalimat keempat, ngomongin faktor-faktor seperti makhluk yang berukuran besar. Faktor-faktor seperti tekanan tinggi, ketersediaan makanan, dan lain-lain adalah penentu utama nih. Di kalimat 4 dia ngomongin tentang penentu utama yang apakah makhluk raksasa itu dapat hidup di sana. Nah, di kalimat 5 dia ngomong, namun beberapa laporan dari nelayan dan penjelajah lautan seringkali memunculkan dugaan tentang adanya makhluk laut misterius meskipun belum terbukti secara ilmiah. Nah, di sini ada kata namun ya teman-teman. Dan juga di sini ngomong kalau laporan dari nelayan ini itu memunculkan dugaan tentang adanya makhluk laut.
Terus di kalimat ke-6, dengan perkembangan teknologi eksplorasi laut seperti penggunaan kapal selam, berawak, dan sonar canggih, itu merupakan harapan untuk menemukan spesies laut raksasa yang belum dikenal makin besar, gitu kan. Dengan perkembangan teknologi. Jadi adanya perkembangan teknologi ini itu adalah harapan gitu. 7. Oleh karena itu, meskipun belum ada bukti konkret keberadaan makhluk raksasa di laut dalam yang tetap menjadi kemungkinan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, gitu ya. Nah, di kalimat 6 ini dia akan ngomongin tentang keterbatasan teknologi eksplorasi sama minimnya bukti ilmiah. Jadi orang-orang tuh ragu. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman di kalimat yang kelima. Di sini karena ada konjungsi ya. Di sini kita fokus yang lebih mudah gitu buat analisisnya. Ada konjungsi namun. Nah, konjungsi namun kan pertentangan ya teman-teman. Dia ini berarti harus menentang sama kalimat sebelumnya. Di mana kalimat 5 ini ngomong kalau laporan nelayan itu memunculkan dugaan tentang adanya makhluk laut gitu. Sementara di kalimat yang keempat itu ngomongin tentang faktor-faktor penentu utama. Nah, apakah kalimat 4 sama kalimat 5 itu berkaitan secara langsung, teman-teman? Kalau misalnya kita baca-baca gitu. Kalimat 4 sama 5 berkaitan secara langsung nggak? Day. Kan kalimat 4 tadi kan ngomongin tentang penentu utama. Sementara kalau kalimat 5 itu ngomongin tentang laporan nelayan nih. Enggak, iya benar banget. Jadi kalimat 4 sama kalimat 5 itu enggak nyambung nih. Karena apa? Kalimat yang 5 ini tuh ngomongin tentang laporan nelayan yang memunculkan dugaan gitu. Sementara kalimat 4 tuh ngomongin tentang penentu atau faktor-faktor yang menjadi penyebab makhluk raksasa dapat hidup. Dan juga di sini ada konjungsi. Konjungsi mempertentangkan. Jadinya kalimat sebelum kalimat 5 itu seharusnya adalah kalimat yang harusnya ditentangkan gitu kan. Nah, tapi yang ditentangin di sini tuh malah gak nyambung gitu di kalimat 4. Nah, tapi kita coba lihat nih di penambahan bacaan. Di mana penambahan bacaan ini dia ngomongin tentang bukti ilmiah nih. Ya kan? Di sini dia ngomong bukti ilmiah, teman-teman. Di mana bukti ilmiah ini jadi kalau ditambahin setelah kalimat 5 ya. Bukan setelah kalimat 5, tapi sebelum kalimat 5 atau setelah kalimat 4. Dan sebelum typo, iya bener banget, sebelum kalimat 5 gitu. Karena kenapa? Kalimat 5 ini kan harusnya mempertentangkan kalimat sebelumnya, sedangkan kita cek lagi apakah benar kalimat yang ditambahkan ini merupakan kalimat yang ditentang sama kalimat kelima. Ternyata benar. Di sini ngomong nih bahwa keterbatasan teknologi serta minim bukti ilmiah dapat diverifikasi membuat orang ragu. Tapi di kalimat 5 ngomong, ya walaupun nggak ada bukti ilmiahnya, ada laporan dari nelayan nih yang jadinya menunjukkan dugaan tentang adanya makhluk laut misterius. Gitu teman-teman. Jadi yang kalimat yang ditambahkan ini itu kalau misalnya kita lihat alur logisnya itu tepat kalau misalnya sebelum kalimat yang kelima atau setelah kalimat 4 gitu ya. Karena di sini kita diminta untuk setelah kalimat gitu. 4. Ini ntar jelek banget dan 4. Aman nggak teman-teman? Aman nggak sih? Aman. Oke. Lanjut ya. Di sini kalimat soal yang ke-7. Ada yang mau jawab, teman-teman aman nih, jujur tricky. Iya, jujur tricky banget. Waduh, ada telepon jujur. Bentar. Gue tiap DWU selalu ada telepon. Aduh. Sorry banget. Oke, kita ke soal yang ke-7. Orang penting. Gagal lah gue. Kalau ke-7, bentar gue minum dulu deh. Kalian baca dulu. Kalian baca dulu dah teman-teman. Coba kerjain. Oke, di soal yang ke-7. Kalau mau free members, aduh, kok kayak salah server Pak ini Pak.
Astagfirullah. Kalau server. Di kalimat ketujuh nih teman-teman ada yang udah mencoba gitu mau mengerjakan atau mau naik. Aduh, sumpah dah gue setiap DW nggak pernah loh ada yang mau naik itu kayak DW-nya kata temanku. Siapa teman kamu Edward kah? Jawaban Edward kah itu siapa? Iya lagi jarang lihat. Kata temanku juga. Oke deh, apakah teman tersebut benar gitu ya? Nah, lagi-lagi ya teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tentang perluasan, ya kita harus koheren atau harus padu di kalimatnya sama kalimat-kalimat yang lainnya. Dan juga kalimat tersebut itu ya harus sesuai alur logisnya gitu. Nggak boleh dari A tiba-tiba bahas ke Z ataupun sebaliknya gitu ya teman-teman. Nah, dia ini ngomong apa sih gitu ya? Dia ngomong apa di paragraf ini? Oke, kita lihat dulu. Menyendiri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dan perkembangan diri seseorang. Nah, gue rasa kalimat setelahnya ini pasti ngomongin tentang manfaat menyendiri. Karena ini kalimatnya sangat umum gitu. Menyendiri memiliki manfaat, tuh kan? Yang kedua, dengan menyendiri, seseorang dapat lebih fokus untuk mengenali diri sendiri serta memahami perasaan dan pikirannya tanpa gangguan dari orang lain gitu. Jadi, manfaat yang pertama yaitu adalah lebih fokus untuk mengenali diri sendiri serta memahami perasaan dan pikiran tanpa gangguan orang lain. Nah, kalau kita analisis nih teman-teman, dia masuk ke manfaat yang mana nih? Dia manfaat yang ke kesehatan mental atau perkembangan diri seseorang. Dia jelas-jelas masuk ke kesehatan mental ya, karena dia ini ngomong tentang memahami perasaan dan pikiran gitu kan. Dia lebih ke manfaat secara mental gitu. Terus yang ketiga di sini, selain itu kreativitas otak kita pun dapat ditingkatkan dengan menyendiri karena memberi ruang bagi otak untuk berpikir lebih bebas dan mendalam gitu. Jadi kreativitas otak ya ini dapat ditingkatkan gitu. Nah ini masuk ke manfaat yang apa tuh? Yang mengembangkan, yang perkembangan diri ya. It's jelek banget ya aware. Nah ini. Terus yang selanjutnya nih, menyendiri juga dapat mengurangi stres dan kelelahan sosial. Jadi ini adalah kalimat yang ingin ditambahkan. Hah? Sumpah, lu rasa enggak? Sumpah gue gak anjir. Kok di gue gak ada ya? Oh iya jir. Kayak siapa aja kalau gitu. Astagfirullah. Astagfirullah banget. Ini gue gak bisa mencet BTW bentar ya. Sorry banget siapa. Ya siapa. Jadi ternyata orang-orang tuh yang cunghen tuh gue gak tahu ya kayaknya sih gitu deh. Bete banget. Nggak demokrasi nih. Oke coba kalau gitu aja lanjut aja ini gue coret-coret nih. Oke. Guys jangan kaget kalau yang siapa nih tiba-tiba tuh kan gue coba apa. Sumpah dah. Gas. Ini langsung jawabannya atau gimana nih? Langsung aja nggak apa sih sebenarnya langsung aja. Tapi Jawabannya sama ya, alasan loh. iya ya. Eh, Kata temen saya jawabannya yang A karena yang A eh, lebih make sense gitu sebab akibatnya. Nah, kalau yang B itu sebab akibatnya tuh malah ini apa ya? Nggak nyambung gitu loh. Kalau di situ kan mengenai apa sih hubungan kesehatan mental ya, apalagi di situ ada dibilang ada kesejahteraan emosional gitu, konsentrasi, ketenangan gitu. Nah, kalau yang C apa ya? Dia malah ngebahas ekstrovert gitu. Dan itu eh, sebenarnya menurut saya di teksnya itu apa ya? Nggak di nggak ada gitu loh. Kalau ekstrovert itu nggak ada di teks. Ya, walaupun sebenarnya bisa aja, tapi nggak bisa sih jujur. Iya Terus benar banget.
Yang D, Terus menjadi diri juga dapat mengurangi stres dan kelelahan sosial sehingga buat jadwal. Ini malah kayak jatuhnya eh, kalimat perintah ya. Malah kayak padahal kan situ dibilang menyarankan ya. dia menyarankan gitu. Dan yang E juga malah dia nggak apa ya? Dia cuma bilang kayak pentingnya menyendiri gitu. Kayak malah Iya. menguatkan doang, nggak memperluas. Oke, nggak memperluas. Waduh, gue setuju banget sih. Jujur. Dia kayak apa ya? Nggak Ibaratnya memperluas. pengulangan makna gitulah. Oke, gila, gacor. Sumpah pada itu coy, pada kaget. Kok cowok tuh. Coba kata-kata dulu sebelum turun. Eh, buat teman-teman semua semangat ya. Bentar lagi kan mau UTBK, jaga kesehatan, terus atur jam tidurnya, jangan lupa olahraga juga, terus jangan Baru jangan jangan terus-terusan ngebandingin diri kalian sama diri orang lain karena untuk mencapai gerbong yang sama nggak perlu memakai kereta yang sama, jadi nggak perlu apa sih, udah lanjut Waduh, lanjut 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 lah. cocok, bosku, cocok bosku. Waduh, Ah, lagu sorry ya dari Yaping ya. sakit. Nggak apa-apa, Nyarupi. nggak apa, santai. Siapa? Oke, Ambativasi. Waduh, Thank you, thank you, ini thank you. gila brand road banget. Oke, makasih ya, makasih Iya, iya. jawabannya. Iya, Re. Nah, sebenarnya guys, yang dianalisis sama kakak Syafa tadi itu udah bagus banget, udah bener banget. Dan juga sependapat gitu ya. Dimana ya, seperti yang kita kaitin gitu sama materi tadi, sebenarnya kalau misalnya untuk memperluas kalimat, itu tuh harus koheren gitu. Dimana dia itu hubungannya itu harus logis, dan juga dia itu harus sesuai sama ide pokoknya gitu. Di sini kan dia ngomong tentang manfaat kesehatan mental gitu kan. Ya kan? Sementara kita lihat di perluasan yang keempat gitu, dia ngomong cuman menyendiri juga dapat mengurangi stres dan kelelahan sosial. Nah, di sini di opsi yang B nih, menyendiri juga dapat mengurangi stres dan kelelahan sosial yang penting untuk peningkatan energi kita dalam bersosialisasi. Nah, ini benar, nggak nyambung karena kenapa? Di sini tuh dia ngomongin tentang energi kita, guys, energi kita dalam bersosialisasi. Nah, apakah kalimat-kalimat sebelumnya itu notice atau ngomongin tentang energi dalam bersosialisasi gitu, teman-teman? Ngomong nggak masalah tentang energi kita dalam bersosialisasi? Kan seharusnya atensi kita kan ke arah menyendiri kan, atau juga untuk memperluas aja di kalimat yang akan ditambahkan gitu. Tapi ini malah menghadirkan yang baru, aspek yang baru, yaitu tentang energi kita dalam bersosialisasi. Jadi ini gak nyambung teman-teman, benar banget ini gak nyambung. Terus yang C, menyendiri juga dapat mengurangi stres dan kelelahan sosial, terutama bagi mereka yang ekstrovert dan senang bersosialisasi. Nah, kalimat sebelumnya tuh nggak ngomong tentang ekstrovert dan senang bersosialisasi gitu. Jadi kalau misalnya dari kalimat-kalimat yang sebelumnya terus dikehubungkan yang ke ini, itu nggak nyambung. Karena kita emang nggak ngomongin si ekstrovert dan senang bersosialisasi, kita cuma ngomong atau membahas si manfaat menyendirinya aja gitu kan. Terus yang D, menyendiri juga dapat mengurangi stres dan kelelahan sosial, sehingga buatlah jadwal menyendiri sekali-kali. Nah, di sini kan kayak lebih ke arah menyarankan ya. Nah, kalau misalnya menyarankan gini tuh biasanya ada di kalimat yang akhir gitu biasanya. Kalimat yang akhir, kalau misalnya kalimat-kalimat itu adalah saran dari penulis biasanya. Nah, tapi letak dari kalimat 4 itu bukan kalimat akhir, teman-teman. Kalimat akhirnya adalah kalimat 5. Gimana kalimat 5 ini? Itu ngomongin tentang apa? Yaitu menyimpulkan dia baru menyimpulkan bahwasanya meluangkan waktu untuk menyendiri secara seimbang dapat meningkatkan ketenangan, konsentrasi, kesejahteraan sosial gitu kan, kesejahteraan emosional gitu. Terus di opsi yang E, ini juga sama kayak tadi. Kalau menyendiri juga dapat mengurangi stres dan kelelahan sosial karena pentingnya menyendiri. Nah, ini benar. Dia nggak memperluas, dia mengulangin aja gitu. Jadi, ini fix salah dan ya Allah ini gagal banget. Nah, kenapa kok opsi A benar gitu? Opsi A kan ngomong, menyendiri juga dapat mengurangi stres dan kelelahan sosial, terutama bagi individu yang merasa lelah setelah berinteraksi dalam waktu lama. Nah, ini tuh memperluas di kalimat 4
di kalimat yang keempat, dan juga kayak nggak aneh gitu loh, nggak ngehadirin aspek-aspek baru, contohnya kayak si ekstrovert, terus bersosialisasi dan lain sebagainya di yang A ini. Jadi dia cuma pure memperluas aja. Dia menambahkan tentang individu yang merasa lelah setelah berinteraksi dalam waktu lama gitu. Dan juga kan di sini juga cocok gitu sama yang kesimpulannya gitu. Dia ngomong tentang kesejahteraan emosional ya, dan juga meningkatkan ketenangan gitu. Jadi cocok gitu sama kesimpulannya. Makanya jawabannya adalah yang A, teman-teman. Jadi jujur tricky kalau kalimat rumpang. Jadi emang harus banget kita notice sama hubungan logis dari paragraf tersebut gitu. Walaupun paragrafnya itu kadang-kadang juga ada kan kalimat acak, terus kita harus menyusun kalimat acak itu menjadi kalimat yang padu. Itu juga lumayan tricky dan membutuhkan waktu yang lama. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, ini aman kan? Aman nggak? Jujur ini kurang 10 menit gue baru bahas soal ini. Aman, oke. Okay. Sekarang soal yang ke-8. Fea, kamu masih di sini, Fea. Ya Allah, jujur gue respect sih. Yang ke-8 ya. Kalau misalnya ngomongin tujuan kan berarti apa yang mau dilakukan atau apa yang mau dilakuin sama penulis gitu. Atau penulis ini, tujuan penulis ini menulis suatu paragraf itu apa sih? Sebenarnya gitu aja. Nah, kita itu kan emang bisa gitu, kita melihat dari menginformasikan, memberi pandangan, mengajak membaca gitu ya, menginformasikan, lalalala. Tapi seringkali kita tuh harus lebih teliti teman-teman, lebih teliti sama apa? Lebih teliti sama kalimat-kalimat setelahnya gitu. Kita harus nangkep kalimat setelahnya itu, misalnya nih, memberi penjelasan. Nah, memberi penjelasan yang kayak gimana gitu. Jangan sampai ininya tuh udah benar. Misalnya kayak memberi pandangan atau apa gitu. Itunya udah benar, tapi kalimat setelahnya itu adalah kalimat yang sebenarnya nggak menggambarkan si paragrafnya gitu. Jadi kita harus benar-benar diteliti dari yang menginformasikan dan juga dari kalimat-kalimat yang setelahnya. Nah, terus di sini caranya untuk mengetahui tujuan penulisannya itu kayak gimana? Ya of course dengan cara membaca ya. Lagi-lagi kita mau baca ya teman-teman. Yang pertama, ketangkep dulu. Banyaknya buzzer bayaran di Indonesia disebabkan banyaknya buzzer di Indonesia disebabkan oleh tingginya penggunaan media sosial. Jadi di sini dia ngomong kalau tingginya penggunaan media sosial ini itu menyebabkan banyaknya buzzer bayaran, gitu ya. Terus yang kedua, kehadiran buzzer bayaran sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak, gitu. Seperti politisi, perusahaan, DLL ya, yang mempengaruhi membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat gitu. Dia ngomong kayak gini. Jadi kehadiran buzzer ini ya itu tuh ditujukan untuk dipakai nih sama berbagai pihak untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Terus yang ketiga, faktor ekonomi juga menjadi alasan utama karena banyaknya individu yang tertarik menjadi buzzer bayaran demi mendapatkan uang dari pihak yang mempekerjakan mereka. Jadi faktor ekonomi itu juga yang menyebabkan buzzer di Indonesia itu banyak banget gitu. Yang keempat, selain itu, kemudahan dalam membuat akun anonim dan menyebarkan secara masif membuat aktivitas buzzer bayaran makin marak gitu. Jadi karena membuat akun itu mudah, terus dia tuh menyebarkan pesan secara masif, itu aktivitas dari buzzer ini itu jadi makin marak gitu karena kemudahan dalam membuat akun. Terus yang kelima, nah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat itu malah memperburuk nih situasi karena banyak orang yang mudah percaya dan terpengaruh oleh informasi yang disebarkan oleh buzzer bayaran. Jadi kurangnya literasi itu malah memperburuk keadaan gitu lah intinya. Karena kenapa ya? Karena kayak kurangnya literasi ya, misal nih bilang Prabowo adalah presiden yang paling baik dan terdebes di jabatan tahun 2000 berapa nih? 2002. Dia tahun berapa sih? 2002. Saya tahun sekarang lah ya. Paling best banget gitu. Nah,
ada buzzer itu, terus kita kurang literasi digital sama perbuatan-perbuatan dia, bisa aja kita tuh percaya, gitu, teman-teman. Iya kan, dari 2021 kan? Jujur gue lupa dia presiden jabat berapa ya. Tapi pokoknya pokoknya tuh ya kayak dia karena kita itu kurang literasi digital ya bisa aja kita bisa percaya gitu padahal kita nggak ngerti nih kondisi di lapangannya tuh kayak gimana bisa aja si Prabowo tuh ternyata semena-mena aja bisa juga si Prabowo tuh ternyata nggak sebagus sama si apa berita atau opini yang dikeluarkan tadi gitu. Terus yang keenam, oleh karena itu keberadaan buzzer bayaran di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika politik, ekonomi, dan teknologi digital. Nah, ini berarti ide pokoknya adalah ini ya. Dia adalah paragraf yang induktif nih, atau paragraf yang kesimpulan atau gagasannya itu di akhir berupa kesimpulan gitu. Nah, berarti guys, kalimat-kalimat yang di sini itu ngomongin tentang apa? Yaitu ngomongin tentang kenapa sih kok keberadaan buzzer bayaran di Indonesia kok banyak banget. Nah, di sini aku rangkum. Yang pertama, yaitu karena tingginya penggunaan media sosial. Yang kedua, karena si buzzer itu dimanfaatkan sama berbagai pihak. Yang ketiga, karena dia tuh dimanfaatkan, ya, karena dia dimanfaatkan nih, dia tuh akhirnya dibayar. Akhirnya faktor ekonomi juga mempengaruhi. Terus yang keempat, karena kemudahan dan akun itu juga mempengaruhi kenapa kok buzzer bayaran di Indonesia itu tuh berkembang. Nah, terus kita dikasih nih opsi-opsi. Kiranya apa ya tujuan dari penulisan paragraf tersebut? Mas Wowo, Mas Wowo. Astagfirullahaladzim, gue nggak ikutan sih, jujur gue nggak ikutan ya, izin. Nih, jadi ya, yang E nih, menginformasikan kepada pembaca mengenai keuntungan menjadi buzzer bayaran di Indonesia. Nah, apakah di kalimat tadi, di paragraf di atas tadi, itu ngomongin tentang keuntungan menjadi buzzer, teman-teman? Ngomongin nggak? Ngomongin nggak? Ya kalau saya ngomongin, kayaknya, ngomongin nggak? Ngomongin nggak? Enggak, ya bener banget enggak. Kalau misalnya dia ngomongin keuntungan nih, jelas dia ngomong, eee, keuntungan menjadi buzzer bayaran di Indonesia tuh sumpah banyak banget nih. Yang pertama, lu dapet, intensif apa-apa, insentif apa-apa apa-apa. Nyatanya nggak ada kan ngomongin kayak gitu-gitu. Jadi opsi ini salah gitu. Jujur janggal, ya janggal banget, ya kan? Terus yang D, mengajak pembaca untuk melawan bahayanya buzzer bayaran yang ada di Indonesia. Apakah di paragraf tadi itu ada ajakan, kalimat ajakan secara eksplisit, teman-teman? Ada nggak? Nggak ada. Iya, lagi-lagi nggak ada ya. Ini janggal banget. Yang C, memberi pandangannya kepada pembaca terkait buzzer bayaran yang ada di Indonesia. Nah, ini teman-teman, baru kita bisa menggunakan informasi atau materi yang udah kita punya. Kalau misalnya ngomongin memberi pandangan, itu kan dia ngomongin tentang opini dia kan, atau argumentasi dia. Nah, iya bener banget, gak ada opini di sini. Dia cuma ya just info aja Besti. Kalau misalnya kenapa sih kok keberadaan buzzer di Indonesia ini kok berkembang banget tuh kenapa gitu. Dia cuma ngomongin itu aja, nggak ada tuh ngomong tentang opini-opini masalah si buzzer ini gitu ya. Yang B, memberi penjelasan perihal bahaya buzzer. Ngomong nggak? Ya emang ngomong nih bahwasanya karena kurangnya literasi digital, orang-orang tuh makin percaya nih. Tapi dia nggak ngomong secara full di sini, ngomong tentang bahaya buzzer yang makin luas. Dia tuh cuma ngomongin kalau kenapa sih keberadaan buzzer di Indonesia itu berkembang pesat tuh kenapa? Ya karena faktor-faktor yang udah disebutkan tadi gitu. Sehingga jawaban yang paling tepat dari yang ke nomor yang ke-8 ini adalah yang A, yaitu menginformasikan pembaca perihal buzzer bayaran yang makin banyak di Indonesia gitu. Menginformasikan pembaca perihal buzzer bayaran yang ada di Indonesia. Ya, kayaknya ini aku jawab sampai bentar, gue tanya dulu. Ini aman dulu nggak guys? Aman nggak? Aman nggak? Aman li. Ini mau dibahas sampai 10, terus habis itu aku membahas yang kemarin ya, bahas yang kata majemuk ya teman-teman. Atau mau ditulisin aja kata majemuk nggak usah.
Bahas lah ya kata Majemuk kemarin karena Clarif ya. Iya jujur Clarif di atas materai. Astagfirullahaladzim. Hey Clarif dulu. Ya oke ya, Clarif ya. Jadi kita selesain aja. Kita kita akan bahas yang ke 9 sampai 10 dulu. Terus habis itu yang ke berikutnya bakalan aku bahas ke kalimat setelahnya ya teman-teman. Kalimat setelahnya. Aku bahas ke pembahasannya aja nanti di drive gitu. Yang ke-9, apa judul yang paling tepat untuk bacaan tersebut gitu ya. Lagi-lagi ini kita bakalan menganalisis per kalimatnya aja karena kalau misalnya judul lagi-lagi nggak boleh itu nggak mewakili kalimatnya, harus mewakili seluruh kalimatnya gitu atau mewakili seluruh gagasannya. Yang pertama di sini ngomong tentang apa sih tegukan gitu ya. Wait. Apa sih cegukan gitu. Terus soal yang kalimat kedua, cegukan terjadi akibat kontraksi tiba-tiba pada diafragma. Pada diafragma. Ini aku tulis aja ya mendingan biar nggak lupa karena banyak banget nih. Satu penulis bertanya gitu. Yang kedua, cegukan terjadi akibat kontraksi pada diafragma. Berarti dia ngomongin tentang penyebab cegukan akibat kontraksi. Yang ketiga, kontraksi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor. Berarti kan dia ngomongin tentang faktor kontraksi ya teman-teman. Seperti makan terlalu cepat, konsumsi makanan pedas, terus perubahan suhu mendadak, dan lain sebagainya. Yang keempat, selain itu, cegukan juga bisa terjadi akibat iritasi saraf. Gitu. Jadi, selain akibat dari kontraksi, cegukan itu juga bisa karena iritasi ya teman-teman. Bentar, penyebab cegukan. Terus yang kelima, dalam sebagian besar kasus, cegukan bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya. Berarti dia ngomong tentang jangka waktunya ya, jangka waktu cegukan. Terus yang keenam, meskipun biasanya tidak berbahaya dan akan hilang dengan sendirinya, cegukan yang berlangsung lama bisa menjadi tanda gangguan kesehatan. Kak nanti jelasin kata majemuk dari awal. Waduh, tonton aja rekaman. Jangka waktu cegukan. Ya, terus yang keenam, itu ngomong tentang si ini. Bahwasanya cegukan yang berlangsung lama, dia pokoknya ngomongin cegukan yang berlangsung lama gitu lah ya. Nah, terus kita lihat nih guys judulnya. Pokoknya judul itu nggak boleh terlalu spesifik ya. Nggak boleh terlalu spesifik sama satu kalimat aja atau juga gagasan satu aja. Jelasin yang gerbong-gerbong tadi dulu. Gerbong apa, Becir? Oke. Yang faktor terjadinya kontraksi pada cegukan. Nah, dia fokus ke kalimat apa? Of course, dia fokusnya ke kalimat ya Allah. Sumpah, kebablasan. Itu ya, bablas ke kalimat berapa tadi? Kebalas terus anjir. Pembalasan terus anjir. bentar. Sumpah, ini kok kebablasan mulu ya? Ya pokoknya dia kalimat 3 lah ya. Ya Allah, kalimat ketiga. Astagfirullahaladzim. Nah, terus yang D, hal yang perlu dilakukan saat cegukan. Nah teman-teman, di sini Gen Z gak bisa dikorupsi. Gak bisa korupsi. Apa tuh? Nah, yang D teman-teman, apakah kita bahas tentang hal yang perlu dilakukan saat cegukan teman-teman? Ngomong nggak? Ada, ya bener banget. Ini sangat nggak ngomong ya kita. Terus yang C, penyebab kontraksi. Ya dia jelas ngomong cuman ini aja ya, faktor kontraksi aja nih. Terus ini, berarti ini sama. Ini dia sama-sama membahas faktor kontraksi. Terus yang ke B, alasan munculnya cegukan ya. Alasan munculnya cegukan berarti dia ngomongin tentang masalah si faktor kontraksi. Terus faktor kontraksi dia ngomongin tentang akibat kontraksi ini, penyebab cegukan akibat kontraksi ya. Dan juga dia ngomongin tentang penyebab cegukan akibat iritasi ya teman-teman.
Nah, terus dia ini juga kan karena 2 sama 4 ini itu dijelaskan, lebih diuraikan sama yang kalimat yang ketiga, terus habis itu juga cetukannya sendiri itu dijelaskan di kalimat 5 dan juga kalimat 6 gitu. Sehingga yang B ini itu jawabannya benar. Nah, kenapa kok nggak A, akibat adanya cegukan? Nggak, emang dia nggak ngomongin cuy akibat adanya cegukan, ya nggak? Akibat adanya cegukan diomongin nggak guys? Iya, itu rajin banget dia kalau Dewi jujur. Respect coy. Ya, setuju nggak ini jawabannya adalah yang B, teman-teman? Setuju. Oke. Sekarang kita bahas yang ke-10 ini terakhir ya. 10 sama 11 deh. Karena ini satu paket. Teks tersebut terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf tersebut ya. Berarti kita harus menemukan ide pokoknya ya teman-teman. Dimana kalau misalnya ada pembahasan yang lumayan udah beda gitu kaitannya, atau udah membahas tentang gagasan yang lain, berarti itu adalah paragraf yang harus dipisah gitu. Oke? Di sini kita bahas yang pertama. Film Anora berhasil memenangkan penghargaan Best Picture pada Academy Awards ke-97 karena berbagai alasan yang kuat. Ini fix banget, ini adalah ide pokoknya ya. Dimana film Anora ini itu memenangkan penghargaan Best Picture karena berbagai alasan yang kuat. Nah, jelas banget. Pasti kalau misalnya ini adalah ide pokok, kalimat-kalimat selanjutnya itu pasti ngomongin tentang alasan kenapa kok film Anora ini memenangkan penghargaan Best Picture gitu. Yang kedua, film yang disutradarai oleh Sam Baker ini mengisahkan pernikahan yang penuh gejolak antara Anora sebagai pekerja seks muda dan Vanya, putra seorang oligarki Rusia gitu. Jadi dia masih ngomongin tentang film Anora ya. Dia masih menceritakan si film astagfirullahaladzim. Dia masih ngomongin si film Anoranya. Gimana sih gitu kan? Ini loh. Nah, dia ngomongin film Anoranya di sini. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga nih ngomong cerita yang berani dan relevan ini berhasil memikat hati para penonton dan kritikus gitu. Berarti alasannya ini berarti pertama dia ceritanya berani dan relevan nih. Ya. Itu termasuk ke alasan yang kuat kenapa kok dia dapat waduh. Kenapa kok dia dapat Best Picture? Nah, karena dia itu ceritanya berani dan relevan, makanya dia itu berhasil memikat hati para penonton dan kritikus. Terus yang keempat, sebelum meraih Oscar, Anora memenangkan Palme d'Or di Festival Film ke-77 yang menambah prestasi internasional. Jadi dia ngomong ini, sebelum meraih perhargaan Oscar gitu ya, atau Best Picture ini, dia itu pernah memenangkan ini dulu gitu. Terus yang kelima, selain itu, penampilan memukau Mikey Madison sebagai Anora juga berkontribusi signifikan terhadap kesuksesan. Nah, ini juga termasuk ke alasan ya, bahwasanya film Anora ini bisa menang karena juga kontribusi dari acting Mikey Madison ini. Terus yang keenam, selain itu, strategi pemasaran efektif. Nah, ini juga jelas alasan pemasaran efektif. Terus yang ketujuh, penghargaan ini mencerminkan apresiasi industri terhadap film yang mengeksplorasi tema-tema kompleks dengan pendekatan unik. Berarti dia ngomongin tentang penghargaan Best Picture ya, teman-teman. Penghargaan Best Picture, waduh, gua kok gini mulu sih. Penghargaan Best Picture ini diomongin di kalimat yang ketujuh. Mencerminkan, wow, apresiasi industri terhadap film yang berani mengeksplorasi tema-tema kompleks dan pendekatan unik. Terus yang kedelapan, kemenangan Anora juga menandakan perubahan selera akademi yang kini lebih terbuka terhadap karya-karya independen dan inovatif. Nah, bentar gini guys, di kalimat yang ke-8 ini apakah sesuai nih sama kalimat yang sebelumnya? Kalimat sebelumnya kan dia intinya ngomongin tentang film Anora itu mendapatkan penghargaan Best Picture karena alasan-alasan yang kuat, ya kan? Nah, terus alasan-alasan yang kuat ini itu dijelaskan gitu di kalimat-kalimat bawahnya.
selain itu juga ada kalimat yang ngomongin tentang sebelum dapat penghargaan ini dia juga dapat penghargaan yang lain, di mana itu masih relevan banget. Tapi kalau misalnya di kalimat 8, belum dulu siapa, bentar dulu, hold dulu. Di kalimat 8 ini dia ini ngomongin apa? Kemenangan Anora menandakan perubahan selera akademi. Kan kita nggak ngomongin perubahan selera akademi ya, tapi kalau memang lebih jelasnya lagi kalau dia nih adalah para kalimat yang anomali gitu ya, dia nih ngomong tentang apa, yaitu adalah kini lebih terbuka terhadap karya-karya independen. Nah, kalimat sebelumnya itu belum ada yang ngomongin tentang karya independen, ya nggak? Belum ada yang ngomongin karya independen gitu. Nah, tapi di sini jujur janggal, karena di kalimat ke-9, di sini ngomong, secara keseluruhan, kombinasi cerita yang kuat, penampilan akting yang luar biasa, dan pengakuan di festival-festival bergengsi menjadikan Anora layak meraih Best Picture. Nah, ke-9 ini itu menyimpulkan teman-teman, dia menegaskan ulang ya kan, menegaskan ulang alasan-alasannya, sehingga ini masih nyambung. Ya kan, kok bisa bang? Ya itu gak tahu. Ini Alphard kah? Alphard nggak sih ini? Yang ke-9 ini kan masih nyambung sama kalimat-kalimat sebelumnya gitu. Sementara yang 8 sendiri ini yang udah beda bahasanya. Iya kan? Terus di 10 film independen. Nah, ini baru dia bahas apa, yaitu adalah film independen yang berhasil memenangkan Oscar, membuktikan bahwa kualitas tidak selalu bergantung pada anggaran besar. Di kalimat ke-10 ini baru dimulai dia ngomong tentang film independen yang berhasil memenangkan Oscar gitu. Nah, terus di 11, dengan kreativitas, visi sutradara yang kuat dan cerita yang menggugah, dijelasin lagi deh, kenapa kok film independen ini bisa berhasil memenangkan Oscar? Ya karena dia punya kreativitas, dia punya visi sutradara yang kuat, dia punya cerita gitu, makanya dia bisa bersaing. Terus, kemenangan film seperti Anora di kategori Best Picture menunjukkan bahwa akademi makin mengapresiasi karya-karya yang berani dan inovatif. Bentar, aku masih ngajar. Nah, di kalimat yang ke-11 sampai kalimat yang ke-14, 10 sampai ke-14, itu kan pembahasannya tetap sama kan teman-teman. Dia tuh ngomongin tentang film independen nih, kaitannya. Ya kan? Sementara kalau kita lihat di kalimat 1 sampai kalimat yang ke-9, dia itu ngomongin tentang film Anora yang berhasil memenangkan penghargaan Best Picture pada Academy Awards ke-97. Terus juga diomongin tentang alasan-alasannya itu kayak gimana gitu. Sehingga ya, untuk mengawali, karena ini adalah dua paragraf yang berbeda, atau ide pokok yang berbeda, dua ide pokok yang berbeda, maka jawabannya yang benar adalah yang ke-10, teman-teman. Yang ke-10. Karena kenapa? Karena ide pokok pada paragraf pertama itu ngomongin tentang alasan kenapa film Anora itu bisa menang. Sementara yang ke-10 itu udah ngomongin tentang film independen, yaitu si film Anora ini, itu berhasil memenangkan Oscar. Susah anjay ini. Iya, ini susah karena kita harus melihat ide pokoknya itu seperti apa. Gitu, teman-teman. Tapi sejauh ini aman nggak? Maksudnya kayak untuk menentukan, sebenarnya ini harus latihan menentukan ide pokok sih teman-teman. Jadi harus notice ide pokoknya itu yang mana, terus kalimat penjelasnya itu yang kayak gimana gitu. Nah, terus di sini tadi kan aku udah meng-highlight gitu di kalimat 8 ya kalau nggak salah. 8 nggak sih? Kalimat ke-8, ini nih anomali guys, kalimat yang anomali, dimana dia ini tiba-tiba bahas masalah karya independen nih. Padahal sebelum-sebelumnya ini nggak ngomongin tentang karya independen. Karya independen itu ini loh maksudnya. Why? Karya independen ini. Dia sebelum-sebelumnya tuh nggak ngomongin karya independen. Terus juga kita nggak bahas banget tentang perubahan selera akademi. Karena di paragraf yang pertama itu kita menekankan bahwa film Anora itu berhasil memenangkan penghargaan Best Picture karena berbagai alasan yang kuat. Tapi kita nggak ngomongin tentang karya-karya independen dan juga perubahan selera akademi. Kita nggak ada ngomong atau memunculkan karya independen gitu loh. Baru di kalimat yang ke-10 ini baru dia ngomong film independen yang berhasil memenangkan Oscar, itu baru dia ngomong film independen. Nah,
kalimat yang anomali ini itu adalah kalimat yang sumbang ya, yaitu adalah kalimat nomor 8 atau kalimat yang posisinya mengganggu isi bacaan, teman-teman. Di UTBK susah ini gak, Kak? Aduh, enggak terlalu ya. Kalau memang belajar sih nggak terlalu. 8. Ini susah karena bacaannya sih. 8. Jadi lagi-lagi pernyataan penenang. Perkataan, coy. Ini sukses hapus aja bikin emosi sekalian PPU. Wah, justru yang panen nilai itu malah sukses ini, teman-teman. Setuju, Kak. Sumpah Syafana hoax. Oke? Sekarang aku mau ngurusin teman-teman dari kata majemuk gitu. Teman-teman bisa PKM juga hapus aja. Ya udah UTBK aja sekalian dihapus. Ya nggak ya? Jadi bentar gue sebelumnya gue minta maaf banget karena kemarin sempat overclaim gitu. Seharusnya ini adalah overclaim yang sangat, kalau gue di PU kayak skor gue udah hancur sih karena gue kemarin overclaim. Hapus aja buat jalur zonasi. Ih jelek gue kalau misalnya zonasinya di sini, nggak ada yang deket. Mending UTBK aja. Gue mah seneng kalau memang zonasi. Raurus. Mendingan mie ayam. Oke, sekarang kita ngomongin tentang kata majemuk ya, teman-teman. Kita ingat dulu kata majemuk kemarin apa? Kata majemuk. Iya, itu adalah gabungan kata yang kalau digabungin itu membentuk makna baru ya, teman-teman. Nah, bentar masih ngajar. Oh, bentar. 5 menit. Nah, bentar banget guys, aku dipanggil ya. Nah, pokoknya bentar 5 menit. Nah, kalau ngomongin tentang ini, kalau misalnya kata majemuk ya teman-teman, kata majemuk kan ya benar banget itu adalah gabungan kata yang menimbulkan makna baru. Tapi kemarin aku tuh overclaimnya itu karena aku menyamakan kata majemuk dengan idiom. Nah, idiom itu sebenarnya merupakan kata majemuk. Tapi setiap kata majemuk itu bukan berarti idiom gitu teman-teman. Nah, sebenarnya kata majemuk itu kita bisa klasifikasikan berdasarkan makna. Kalau nggak sempat next pertemuan aja rekan jerit iki termasuk masa iya sih? Aduh bentar, dikit lagi. Next pertemuan aku kayaknya masih minggu depan banget nih. Udah keburu. Gimana ya? Mau sekarang apa nanti sih? Sesimpel idiom tuh jauh, kalau majemuk masih dekat maknanya gitu nggak sih? Iya, sesimpel itu. Jadi kayak sebenarnya idiom itu juga termasuk kata majemuk, tapi kita nggak bisa menyederhanakan kata majemuk itu sebagai idiom. Karena kenapa? Karena kata majemuk itu kan bisa dilihat maknanya itu masih dekat gitu sama kata pembentuknya. Sementara kalau misalnya idiom itu kan udah jauh, ya kan? Nah, tapi juga guys, kata majemuk itu kita bisa klasifikasikan berdasarkan makna itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah non. Iya, bener banget tuh Edward. Yaitu adalah non-idiomatis, semi-idiomatis, sama idiomatis. Nah, kalau misalnya non-idiomatis, yaitu kayak kata majemuk biasa, di mana non-idiomatis ini, itu tuh kata artinya, itu kita bisa lihat dari kata pembentuknya. Sementara semi-idiomatis, itu tuh bisa tengah-tengah aja gitu. Jadi, ada yang bentuk dari maknanya, tapi dia itu gak jauh-jauh banget, tapi gak deket-deket banget gitulah maknanya tuh. Terus kalau idiomatis tuh maknanya benar-benar jauh. Contohnya kayak buah bibir, terus kayak panjang tangan, itu benar-benar jauh gitu guys. Iya, ada di bahas idiom sama jemuk. Ya pokoknya begitu guys. Ini lagi bentar banget. Ini aku harus segera end karena emang udah ada gak bisa ngelanjut teman-teman karena ada keperluan penting. Ya nanti bakalan aku tulis ya. Ya, oke guys. Maaf banget ya. Nanti aku tulisin gitu tentang kata majemuknya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Bye-bye.